Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Gitu. Nah, Yesus itu datang dari surga untuk memberi jalan kesempatan, memberi jalan kepada umat manusia supaya bisa diselamatkan. Jangan pada yang lain, pada Yesus. Karena Yesus datang dari surga itu sendiri. Itu garis besarnya seperti itu. Nah, kalau dari Islam bagaimana? Ya, baik. Kalau di dalam ajaran agama Islam, Bismillahirrahmanirrahim, terkait dengan kematian, Allah menerangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyari min qablikal haq. Jadi di sini diterangkan bagaimana kemudian Allah memberitakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ja'alna li basyari min qablika khuld afa im mittafahu ya khalidun. Ya. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Jadi Allah kemudian menyatakan hal ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang kematian. Bahwa itu setiap ayat mana itu? Di Al-Quran surah Al-Anbiya, insya Allah di ayat 34. Seirama kemudian di dalam surah ayat selanjutnya Pak, di ayat 35 itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi banyak ayat di dalam Al-Quran terkait dengan kematian ini. Di dalam surah Al-Muluk juga di ayat 2 diterangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kematian yang menjadi kaidah di dalam kehidupan adalah rangkaian dari kehidupan itu sendiri. Ya, Allah menerangkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik perbuatannya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ini jelas seperti yang saya terangkan tadi bahwa Allah menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum engkau, kata Allah, tidak ada manusia yang hidup kekal. Ya. Jadi kalau engkau mengalami kematian, apakah kemudian mereka akan mengalami hidup yang kekal? Intinya bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki jiwa, kata Allah, pasti merasakan maut. Pasti merasakan kematian. Jadi di Islam itu kaidahnya jelas, kematian itu bukan disebabkan karena dosa, kematian itu bukan disebabkan karena adanya perbuatan yang kemudian mengakibatkan manusia itu mengalami kematian. Akan tetapi Allah telah melakukan suatu tindakan yang benar, bagaimana kemudian menciptakan makhluk, di mana makhluk ini berproses diiringi waktu, berjalannya waktu, sampai kepada suatu masa, di mana masa itu kehidupan akan berakhir. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, artinya mempunyai batas waktu kehidupan. Apabila batasnya sudah tiba, mereka tidak dapat meminta, menunda, atau mempercepat meski sesaat saja. Ini kaidah di dalam Islam. Jadi, kata Allah, ajal itu sudah ditentukan. Apabila sudah tiba masanya, tidak ada yang mampu menunda dan tidak ada yang mampu mempercepat. Kalau masanya sudah tiba. Nah, ini seirama kalau kita melihat, ya mohon izin, di dalam kejadian di dalam kejadian
6 nomor 3, di situ Tuhan berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini diceritakan di dalam kitab Kejadian 6 nomor 3. Jadi tidak ada kemudian pernyataan Allah kepada Nabiullah Adam alaihissalam di dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa Adam dicipta untuk mendapatkan hidup yang kekal, baik itu di surga maupun di dunia. Akan tetapi dia diciptakan untuk kemudian berproses, dan proses ini kemudian sampai kepada akhir ajalnya, akhir hidupnya, untuk kembali kepada pengadilan Allah. Seperti itu, Pak Martin, silakan. Iya, iya. Jadi memang sinilah kita mulai ketemu perbedaan-perbedaan itu ya dalam kebijakan Tuhan itu sendiri. Kalau dari Kejadian 6 ayat 3 yang tadi diangkat tadi itu memang itu karena manusia sudah berbuat dosa. Nah sebenarnya manusia itu sebenarnya tidak mati kalau dia tidak berbuat dosa, tapi karena pelanggaran manusia itu makanya umurnya terbatas gitu. Sehingga bahkan mereka dijaga itu pohon kehidupan itu justru dijaga, tidak boleh ada yang sampai ke sana karena kalau yang makan itu akan hidup selamanya. Nah itu pun ada di dalam di dalam surat Al-Jin juga ada itu ayat 89 kalau nggak salah itu ada itu Bang Juma, bahwa malaikat menjaga itu di sana, ada malaikat pakai dengan panah, ada dijaga dengan panah api itu, ya kan? Itu di dalam Al-Jin 8 dan 9 itu. Jadi memang itu karena dosa makanya orang tidak bisa lagi hidup lama itu. Nah itu seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 3 tadi, itu sama juga dengan yang di Al-Quran Al-Jin 89, bahwa mereka akan dijaga untuk supaya tidak lagi dengar berita dari itu, jin tidak bisa dengar berita, itu maksudnya untuk menyesatkan orang kan. Jadi saya kira hal inilah karena dosa, semua itu karena dosa. Karena dosa juga manusia diusir. Bahkan kalau di dalam Al-Baqarah 36 itu dikatakan bahwa manusia suruh bermusuhan itu, saling bermusuhan. Nah itu semua karena dosa kan. Setelah Adam jatuh kan mereka diusir, lalu mereka nanti bermusuhan. Sehingga karena dosa inilah manusia itu mati. Tetapi Tuhan lalu membuat jalan keluar melalui Yesus yang datang dari surga itu sendiri, supaya siapa yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Dan Yesus sendiri lalu menyelesaikan masalah dosa manusia dengan korban di salib itu. Nah, korban di salib itu sendiri juga beri gambaran tentang kelakuan manusia. Bagaimana pada waktu Yesus dalam pelayanannya mulai umur 30 tahun sampai 33 tahun setengah itu, orang-orang Yahudi justru yang ahli Taurat, orang Farisi, itu mereka mencari-cari kesalahannya. Sampai akhirnya mereka menemukan setelah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah. Nah ini dianggap sebagai menista Tuhan. Lalu ini sebagai dasar untuk diajukan kepada penguasa Roma supaya Yesus disalibkan. Nah inilah ada kelakuan-kelakuan manusia yang suka mencari-cari kesalahan manusia yang lain yang berbeda ini untuk mereka aniaya atau mereka hukum gitu. Inilah kelakuan manusia yang berdosa itu. Jadi dosa waris itu yang diturunkan Adam itu adalah kebencian terhadap orang lain. Nah inilah yang disebut dosa itu. Makanya Yesus datang, lalu dia mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi saja, tidak boleh membenci. Karena yang membenci, menjahati sesama itu adalah bukti daripada dosa turunan yang dari Adam itu. Seperti Kain misalnya, turun anaknya Adam itu sendiri, saudaranya aja membunuh adiknya karena berbeda gitu ya. Nah di sini ini memberi gambaran kepada manusia tidak bisa mengelak dari ukuran Tuhan ini. Bahwa karena dosa itulah manusia punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Seperti di dalam Kejadian 6 ayat 5 itu, bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Kecenderungan hatinya. Jadi ada alasan apapun lalu mereka membuat kejahatan terhadap sesama manusia. Itu di Kejadian 6 ayat 5 setelah manusia jatuh dalam dosa yang akhirnya ditenggelamkan. Nah itu bukti daripada akibat dosa manusia harus ditenggelamkan lagi oleh Tuhan. Nah inilah hal-hal yang membuktikan bahwa dosa itu sangat berperan sekali dalam kehidupan manusia yang membuat manusia hidup kacau sampai hari ini. Saling bermusuhan itu dikatakan di dalam Al-Baqarah 36.
bahwa Tuhan malah nyuruh mereka saling bermusuhan gitu loh. Nah ini bukti. Hanya bedanya kalau di dalam Bible itu dosa itu yang berkembang itu karena dari keturunan Adam dan Hawa, tapi kalau dalam Al-Quran justru Allah yang menyuruh mereka turun ke bumi lalu saling bermusuhan. Nah itu saya kira perbedaannya itu di situ. Ya itu doang Juma. Baik, makasih Pak Martin apa yang Bapak sampaikan. Jadi terkait dengan dosa, Allah menciptakan Adam alaihissalam diawali dengan pernyataan Allah kepada para makhluk langit. Diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin, hendak, mau menjadikan pemimpin di atas muka bumi. Lalu makhluk-makhluk ini berkata, qalu, mereka berkata, menimpali pernyataan Allah, aku mau menjadikan pemimpin, aku mau menciptakan manusia di atas muka bumi sebagai pemimpin yang berkuasa atas seluruh makhluk yang ada di atasnya. Makhluk-makhluk kemudian ketika mendengarkan pernyataan Allah ini, mereka berkata, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Malaikat ini berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Coba. Artinya bahwa sebelum Adam dicipta, para malaikat pun sudah tahu bahwa manusia yang mengisi bumi itu akan melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar di hadapan Allah. Jadi sebelum Adam dicipta, berarti belum ada proses bagaimana kemudian iblis menggoda Adam. Malaikat sudah menyatakan itu. Ya. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sementara kata malaikat ini, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami, kata mereka, ya, kami ini sudah memujimu, sudah mensucikan dirimu. Kenapa kamu mau menciptakan makhluk lagi? Sementara kami sudah bertasbih, sudah memuji, sudah memuliakan kamu. Apa jawaban Allah? Ini saya Tuhan pencipta langit dan bumi, a'lamu ma la ta'lamun. Lebih tahu, lebih mengerti tentang apa yang aku rancang dan kamu tidak mengetahui. Jadi aspek yang menjadikan kemudian Adam dikatakan sebagai sumber dosa itu keliru kalau dilihat dari sudut pandang Al-Quran dan juga kitab Perjanjian Lama. Kenapa aspek itu keliru? Karena di dalam Perjanjian Lama Kejadian 5 nomor 2 di situ diterangkan bahwa Allah mengampuni, Allah memberkati Adam alaihissalam bersama dengan istrinya. Nah, artinya bahwa ketika Allah mengatakan sebelum mencipta manusia, aku ingin menciptakan makhluk sebagai pemimpin. Malaikat mengatakan, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk ya Allah? Sementara bukankah kami telah memuaskan apa yang kamu inginkan? Kami memujimu, kami bertasbih, kami menyembah, kami mensucikan namamu setiap saat. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lam. Ada sesuatu rahasia yang aku tahu yang kamu tidak tahu. Apa rahasia itu? Ternyata makhluk ini diberi satu keistimewaan. Apa keistimewaan makhluk ini? Yaitu akal. Diberi akal, diberi syahwat, diberi nafsu, diberi kehendak bebas. Tidak sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain ketika dikatakan engkau akan mengisi neraka, tidak ada upaya untuk keluar dari sana. Makhluk yang lain ketika dikatakan engkau akan bertasbih sepenuhnya sepanjang usiamu, tidak ada upaya untuk keluar dari sana. Tapi ketika kepada manusia, Allah memberikan kehendak bebas. Kamu bisa masuk neraka, bisa juga masuk ke dalam surga. Itu kelebihan daripada
manusia yang dicipta oleh Allah, sehingga Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu malaikat. Makhluk saya ini unik. Dia memiliki kelebihan dibandingkan engkau. Dia memiliki sesuatu yang kalian tidak miliki. Mereka memiliki kehendak bebas. Ketika mereka diajarkan menyembahnya kepada Allah, mereka menolak. Bisa mereka menolak. Bisa. Nah, sama seperti apa yang telah diterangkan ketika diperintahkan kalian bersujud kepada Adam, ada di antara kalian yang tidak mau bersujud. Maka itu adalah golongan iblis di antara kalian. Maka yang enggan kemudian sujud kepada Adam, menghormat, dialah yang akan menjadikan Adam masuk ke neraka, dan para malaikat yang menuntun Adam kemudian, dialah yang akan memasukkan Adam ini keturunan Adam ini ke dalam jannah, surga. Nah, ini yang perlu dipahami. Terkait dengan Al-Quran, yang Bapak terangkan di dalam surah apa tadi itu? Dalam surah Al-Jin, kata Bapak. Ya, Bapak harus memulai dari ayat pertama, Pak. Di situ diterangkan, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi bukan mengenai surga, bukan mengenai neraka, bukan mengenai kehidupan kekal. Yang Anda maksudkan di ayat 7, ayat 8, ayat 9 itu bukan. Tetapi terkait dengan Al-Quran. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu. Mereka berkata kemudian, makhluk-makhluk jin ini berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Anan ajaba, Qur'anan ajaba. Jadi Quran yang dibaca di situ, ya, yang dibaca di situ Qur'anan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi tentang yang didengarkan oleh jin itu adalah pernyataan-pernyataan Allah melalui pewahyuan Al-Quran. Itu yang didengarkan. Bukan mengenai kehidupan kekal. Bukan mengenai kehidupan kekal. Jadi keliru kalau dijadikan Al-Quran itu sebagai tolak ukur bahwa manusia sekiranya tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu akan hidup kekal di surga. Terbukti di dalam surah Al-Jin. Oh, di surah Al-Jin itu membahas tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran memutuskan dan memberikan gambaran jelas, walikulli ummatan ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal, mempunyai batasan sendiri, batas waktu. Apabila setelah tiba waktunya, mereka tidak dapat meminta untuk menunda atau meminta untuk mempercepat meski sesaat saja. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada sama sekali akibat dosa sehingga mengalami kematian. Tetapi akibat dosa, orang itu mendapatkan akibat dosa yang tidak terampuni, orang itu akan diupah dengan neraka. Jadi bukan akibat dosa orang mengalami kematian. Kematian adalah satu rangkaian dari kehidupan. Ada hidup, ada mati. Ada hidup, ada mati. Itu tidak bisa berubah itu. Sekiranya Adam dikategorikan untuk hidup kekal di dalam jannah, di dalam Taman Eden, maka tentu ada dalilnya. Ya, sangat disayangkan tidak ada dalil di dalam Bible yang menjelaskan bahwa Adam dicipta untuk hidup kekal di dalam Gan Eden. Demikian sementara, Pak Martin. Iya. Jadi jelas bahwa melalui Al-Baqarah 30 tadi menjelaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan masalah dalam kehidupan manusia ini. Alkitab mengatakan bahwa Adam dan Hawa lah yang membuat dosa sehingga terjadi masalah dalam kehidupan manusia. Tetapi dalam Al-Baqarah 30 tadi khalifah itu ya diturunkan yang akan merusak dan menumpahkan darah, itu memang sudah dalam kehendak Tuhan gitu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi memang disinilah kita mulai ketemu perbedaan-perbedaan. Pertama bahwa manusia itu berdosa bukan karena turunan, tapi karena memang Tuhan yang sudah menentukan itu. Sedangkan di Alkitab itu karena dosa manusia, karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, berarti Tuhan menciptakan manusia itu bagus gitu. Seperti Tuhan kesannya itu bagus. Tapi karena iblis mempengaruhi, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan keturunannya semua berdosa. Ini
ini dari dialog itu pagi ini jelas berbeda antara dasar pemahaman Islam dan Kristen tentang dosa yang berkembang di dunia ini. Nah, karena itu karena iblis menyesatkan manusia, maka Tuhan sendiri yang datang untuk menyelesaikan. Karena mustahil manusia bisa menyelesaikan masalah dosa ini. Dan akibatnya manusia hidup di dalam penderitaan. Karena manusia seharusnya diciptakan untuk saling menopang satu yang lain, saling mengenal, saling membantu. Tapi ternyata manusia hidup justru mereka saling memusuhi, saling bermusuhan. Ini yang Tuhan tidak suka ini. Tuhan tidak suka kalau manusia itu bermusuhan. Karena manusia itu diciptakan supaya bisa saling membantu satu yang lain. Dan itu dibuktikan di dalam kitab Kejadian itu sendiri. Setelah Adam dan Hawa berdosa, anaknya sendiri sudah lakukan itu sampai kepada keturunan Nuh yang akhirnya ditenggelamkan. Itu semua karena dosa. Jadi jelas di sini ajaran Alkitab dan ajaran Al-Quran itu bertentangannya itu di sini. Alkitab mengajarkan bahwa manusia berdosa karena Adam dan Hawa, tetapi di Al-Quran justru Tuhan yang menciptakan manusia yang seperti itu. Nah itu, makanya di dalam ayat 36 dikatakan, turunlah kamu, maka kamu akan menjadi musuh bagi yang lain. Nah inilah, jadi bagus juga kita pagi ini untuk bicara tentang dosa, bahwa ternyata hal yang bertentangan dalam Alkitab dan Al-Quran itu di sini. Sumber daripada masalah dosa itu berbeda. Gitu. Jadi mungkin ini yang penting untuk kita pahami gitu. Sehingga pentingnya dalam Alkitab itu, Yesus itu datang, dan itu sudah dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 sudah dinubuatkan bahwa akan ada penyelamatan. Bahwa akan adakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Itu ayat pertama yang direncanakan Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Tapi terjadinya setelah pada kehadiran Yesus. Nah, Yesus datang dari sorga sebagai firman yang menjadi manusia, berarti Yesus bukan seperti manusia Adam dan keturunannya itu. Yesus itu berbeda dengan mereka. Yesus itu adalah manusia suci dan sempurna, yang datang dalam rupa firman yang datang dalam rupa manusia untuk bisa menyelesaikan atau membebaskan manusia dari kuasa dosa melalui penebusan. Nah, penebusan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang betul-betul suci, bukan manusia berdosa. Sehingga nabi-nabi yang diutus Tuhan itu sendiri tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Nabi-nabi itu hanya menyampaikan peringatan saja, tapi yang menyelesaikan masalah dosa ini adalah Tuhan sendiri yang harus berhadapan dengan kuasa iblis. Nah, kuasa iblis itu dinyatakan melalui perbuatan orang Yahudi dan penguasa Romawi. Bagaimana proses penghasutan daripada iblis itu? Bahwa dia menghasut orang-orang yang sudah mengenal Tuhan malah. Tapi karena mereka itu tidak punya tameng, tidak punya kekuatan yang dari Tuhan untuk kehidupan mereka, makanya mereka mudah dipengaruhi. Lalu ada pengertian yang salah orang Yahudi tentang Yesus. Ya, mereka menolak Yesus sebagai Mesias anak Allah. Mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Itu kesalahan orang Yahudi di situ, sehingga terjadilah penyalipan itu. Nah, sekarang orang Yahudi ada di antara Yudaisme itu ada yang menyangkali, oh kita tidak membunuh Yesus, karena memang mereka terjebak di situ. Kesalahan fatal orang Yahudi adalah kematian Yesus itu sendiri, yang mereka menolak sebagai Mesias, yang mereka anggap Mesias itu hanya untuk membebaskan orang Israel dari penguasa penjajah. Tetapi yang Tuhan maksudkan Mesias itu adalah untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Ya, kuasa dosa, kuasa perbudakan iblis itu. Jadi iblis itu memperbudak manusia, menghasut manusia supaya saling bermusuhan. Itu. Jadi iblis yang menggoda hati manusia. Begitu ada perbedaan yang sesamanya, langsung dia punya niat jahat untuk membasmi itu. Nah, inilah kecenderungan hati manusia yang sudah dikuasai iblis. Untuk itu Yesus datang untuk membebaskan manusia dari kuasa iblis dengan memberi kekuatan yang baru kepada manusia yang sudah berdosa ini. Karena semua manusia yang berdosa ini, itu dalam hatinya sudah ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu seperti yang dikatakan di Kejadian 6 ayat 5. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, bagaimana supaya manusia bisa mengatasi kecenderungan hatinya itu? Tuhan menghadirkan iman kepada orang Kristen. Iman kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa mereka dan dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa iman dan tanpa Roh Kudus manusia akan tetap jahat terhadap sesama manusia. Itu.
Jadi tanpa iman dan tanpa Roh Kudus, manusia tidak bisa menahan diri untuk melakukan kejahatan. Ada kejahatan yang fatal dalam kehidupan manusia, ini ada dua, yaitu hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi. Ini dua yang paling inti dalam ajaran Kristen, dua hawa nafsu ini. Bukan orang tidak boleh marah, tidak boleh ada nafsu birahi, tetapi harus ada batasan. Sehingga yang berlebih-lebih ini harus dibuang. Nah, itu digambarkan di dalam sunat itu. Sunat itu adalah membuang hal-hal yang lebih dari hawa nafsu itu. Kan kalau melawannya menggambarkan hawa nafsu birahi dan hawa nafsu amarah. Nah, ini yang menjadi pokok, sehingga kalau kita bicara tentang sunat, itu bicara tentang membuang hawa nafsu yang berlebihan itu. Itu sunat. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kan itu berlaku bagi orang-orang Yahudi dan keturunannya gitu. Tapi bagi orang Kristen itu sudah digenapi oleh Yesus, dan tujuannya adalah untuk memberi kekuatan kepada manusia supaya manusia tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi. Itu dua paling pokok dalam kehidupan manusia, yang dimana kita bisa lihat bahwa manusia betul-betul dikuasai oleh hawa nafsu, dua hawa nafsu itu yang harus diatasi. Makanya orang Kristen, Tuhan mengajarkan supaya hanya kawin satu orang saja, ya. Hanya monogami, tidak boleh poligami. Kalau poligami itu berarti kita sudah menduakan Tuhan. Karena hubungan manusia dengan manusia, hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Sehingga sangat sakral sekali pernikahan itu. Itu akibat dosa. Sehingga manusia harus menahan diri daripada melampiaskan hawa nafsunya itu. Makanya diajarkan supaya manusia hanya punya istri satu. Suami punya istri satu, istri punya suami cuma satu saja. Ya, lalu manusia diajarkan supaya saling mengasihi, tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Itu inti ajaran Kristen. Tidak boleh itu. Memang masih ada orang Kristen yang juga belum bertumbuh benar, masih ada perbuat salah. Tetapi pada prinsipnya bahwa orang harus mengasihi sesama, karena itulah tantangan yang diberi hadapan manusia dan harus bisa diatasi setelah Tuhan memberikan iman dan memberikan Roh Kudus itu. Itu inti ajaran Kristen di situ. Nah, demikianlah, Juma. Baik, terima kasih apa yang kemudian Bapak uraikan ya terkait dengan ayat Al-Quran di Al-Baqarah ayat 30 itu tidak ada sama sekali bahwa Allah di sana yang menciptakan permusuhan. Allah yang kemudian menciptakan permusuhan, tidak. Tetapi Allah berkat potensi yang dimiliki oleh manusia, ada nafsu, ada syahwat, ada akal, maka potensi untuk saling bermusuhan itu pasti ada. Makanya para malaikat mengatakan, ya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Jadi apa yang kemudian Allah torehkan di dalam surah Al-Baqarah ini menyampaikan pesan, dan pesan itu mutlak benar adanya. Tidak bisa kita nafikan kemudian. Ketika Allah menerangkan bahwa aku lebih mengetahui tentang kalian, ternyata rahasia Allah kemudian adalah Allah memberikan tuntunan. Allah memberikan jalan dengan cara mengutus para nabi untuk menyampaikan poin kebenaran itu. Apakah engkau hendak menjadikan orang merusak dan bertumpah darah di atas muka bumi? Potensi itu ada. Dan alhamdulillah itu yang ada saat sekarang. Bagaimana kemudian anak keturunan Adam itu di dalam kehidupannya ya mempersaksikan bagaimana kemudian anak manusia itu melakukan pertumpahan darah. Artinya ayat ini benar. Ayat ini benar, tidak bisa dipungkiri. Bukan oleh karena adanya pertumpahan darah, kemudian ayat ini salah. Justru ayat ini benar. Baginda Rasulullah Muhammad SAW nggak mungkin ngarang-ngarang ayat ini. Kemudian, di ayat Al-Quran diterangkan, di Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Lalu kemudian iblis memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika mereka ada di dalam surga.
Dan Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Oleh karena kemudian rancangan Allah ini sudah benar, pada diri manusia ada potensi selamat, ada potensi kemudian kufur, maka Allah mengatakan, turunlah kalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Kenapa Allah mengatakan begitu? Karena manusia memiliki kehendak bebas. Nah, apakah kemudian hal ini tidak terjadi? Terbukti kehidupan manusia saling musuh-musuhan. Berarti pencipta langit dan bumi yang maha tahu sudah menentukan itu. Sudah menyatakan itu. Artinya sebelum manusia dicipta, keturunan Adam dicipta di atas muka bumi, Allah sudah menorehkan akan seperti ini sejarahnya kehidupan manusia. Jadi kita bagi manusia ini kemudian jangan sok tahu, kemudian ke sudut ruangan, lalu berkata dengan gagahnya, wah, Tuhan kamu itu membuat sesuatu yang tidak benar, membuat manusia musuh-musuhan. Dia yang menghendaki demikian. Namanya Tuhan, dia berkehendak. Kalau ada Tuhan yang tidak berkehendak, itu bukan Tuhan. Itu Tuhan lantikan itu. Allah menginginkan itu terjadi, Allah mengetahui itu akan terjadi, maka Allah itu menyatakan di dalam firman-Nya. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu ditentukan. Itu benar adanya. Di atas muka bumi ini, manusia cenderung mencari tempat kesenangan di atas muka bumi. Ada yang menjadi wisatawan, ada yang menjadi pelancong, ada yang menjadi usahawan. Ketika berhasil kemudian menikmati kehidupan kesenangan di atas muka bumi. Apa yang ditorehkan Al-Quran, tidak ada yang salah. Ada tempat tinggal, ada kesenangan di bumi, dan itu betul adanya. Nah, lalu kemudian sebagai pembanding, di dalam kitab Kejadian 3 nomor 15 diterangkan begini. Aku akan mengadakan. Siapa yang akan mengadakan? Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini rancangan, karena belum terjadi. Tetapi Allah sudah merancang akan ada permusuhan. Jadi Al-Quran tidak keliru. Hanya orang yang kemudian merasa sok suci lah kemudian lari ke sudut ruangan, lalu mengatakan, Tuhan itu, Tuhanmu salah. Kenapa dia menciptakan permusuhan di atas muka bumi? Gak bisa ditolak itu. Itu sudah rancangan Tuhan untuk memfilter mana hambanya yang taat terhadap perintahnya, mana yang tidak. Jadi ada yang mengadakan permusuhan. Nah, disinilah kemudian manusia kembali ke hadirat Allah, akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan ditebus. Bukan orang lain yang menanggung dosa, tidak. Aku ciptakan engkau kemudian, aku berikan akal kepadamu, aku ciptakan dalam bentuk yang sempurna, di mana kesempurnaanmu jauh dibandingkan makhlukku yang lain. Engkau lebih sempurna daripada malaikat, engkau lebih sempurna daripada iblis, karena engkau memiliki kehendak bebas. Kamu boleh beriman semau kamu, kamu juga bisa kufur semau kamu. Tapi ingat, kata Allah, aku telah menyiapkan neraka bagi orang-orang yang zalim. Aku telah menyempatkan tempatmu, aku sudah menentukan tempatmu, surga, neraka. Kamu zalim, neraka tempatnya. Engkau alim, tempatmu adalah jannah. Zalim neraka, alim, engkau di jannah. Ini panduan, ini koridor. Makanya Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kalau ada kemudian mengatakan, Tuhan di Islam itu menciptakan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Apa itu permusuhan? Kejadian 3 nomor 15, justru Tuhan yang mencanangkan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sampai ketika Adam ingin dicipta, sudah dirancang oleh Tuhan untuk dilakukan permusuhan antara satu dengan yang lain. Bukan hanya sampai di situ Tuhan itu bekerja. Di dalam Bible, Hosea 1 nomor 12, Hosea, kau inilah seorang yang suka melacur, dan anak-anakmu juga akan menjadi seperti dia. Umatku sama seperti istrimu itu. Mereka tidak setia kepadaku dan meninggalkan aku. Kau inilah seorang yang suka melacur. Perintah Bible yang mengharuskan Nabi Hosea mengawini pelacur,
Ini jelas menyesatkan. Ya. Imamat 21 nomor 7. Seorang imam tidak boleh kawin dengan seorang wanita bekas pelacur, atau seorang wanita yang akan bukan perawan, atau yang sudah bercerai, karena imam adalah milikku. Seharusnya ketika kita menyadari ini, ternyata rancangan Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Di dalam Yesaya 63 nomor 17, tak hanya mendatangkan kesesatan. Di dalam ayat ini diterangkan bahwa Tuhan membiarkan orang tersesat dari jalannya. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami? Sehingga kami tidak takut akan engkau. Di dalam Mazmur 107 nomor 40, Tuhan dalam Bible juga menyesatkan dan menghinakan raja-raja. Maka aku Tuhan mencurahkan kehinaan atas raja-raja. Disesatkannya mereka itu di tempat yang sunyi senyap, yang tiada jalannya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Ayub 12 nomor 24 sampai 25, dilalukannya hatinya dari dalam penghulu-penghulu di atas bumi. Disesatkannya mereka di gurun yang tiada jalannya. Mereka itu merayu-rayu dalam kegelapan di tempat tiada terang. Disesatkannya mereka itu seperti orang mabuk. Ayub 12 nomor 24 ini jelas kemudian mengatakan, dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tiada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan dia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ini Tuhan tidak berhenti bekerja, membuat orang tersesat, menyediakan kesesatan, membuat orang meraba-raba di dalam kegelapan. Jadi ketika ada tuduhan terhadap Al-Quran, subhanallah, Al-Quran itu sudah menjelaskan dengan terinci, fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Jelas ketika diperintahkan kemudian turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Inilah bukti kesuksesan Allah merancang makhluknya yang diciptakan dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk yang sempurna. Manusia sempurna dikarenakan karena manusia memiliki kehendak bebas. Malaikat tidak bisa, cemburu mereka terhadap manusia. Iblis gak bisa, iri dia terhadap Adam alaihissalam, sehingga mereka bersumpah di hadapan Tuhan akan menyesatkan keturunan Adam. Iri, malaikat pun demikian. Alhamdulillah kita dicipta oleh Allah ya dalam bentuk sempurna. Kemudian kita menggunakan akal untuk menapaki jalan yang menjadi petunjuk kehidupan. Nah, Allah menerangkan dalam Al-Quran, penyesat itu ada dua. Ada yang dari golongan manusia, ada juga dari golongan jin. Nah, ini yang harus dihati-hati. Ya, kami umat Islam harus berhati-hati. Karena ada dua golongan penyesat di atas muka bumi ini. Iblis dan juga manusia itu sendiri. Siapa manusia ini? Yang cenderung mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Terakhir dari saya, Bapak. Kalau kemudian Bapak sampai kepada hal poligami, alhamdulillah, saya sebagai kristolog tidak pernah menemukan satu ayat pun pelarangan poligami. Tetapi saya sebagai kristolog menemukan banyak ayat pelarangan poli Tuhan. Pelarangan ada ilah lain selain daripada dia yang telah menciptakan Adam, selain daripada dia yang disembah oleh para nabi. Umat Islam tidak dilarang poligami, tetapi harus berlaku adil. Dan adil kata Allah susah, sehingga Allah mengatakan, saya tahu kamu tidak akan mampu berlaku adil, oleh karena itu cukup satu saja. Tapi kalau terpaksa poligami, silakan, tidak diharamkan. Tapi kalau terpaksa, silakan, tidak diharamkan. Tetapi poli Tuhan itu yang tidak boleh. Nah, terbalik. Anda boleh poli Tuhan, tapi nggak boleh poligami. Terbalik. Saya kira begitu, Pak Martin. Ya, apa yang saya paparkan kemudian, itu terkait dengan apa yang saya baca, apa yang saya ketahui, baik Al-Quran maupun di dalam Bible. Demikian.
Pak Martin. Pak Martin, buka mic-nya Pak Martin. Buka mic Pak Martin. Ya, Pak ya. Martin. Sudah ada? Ada Pak, kedengaran Pak. Ya, jadi tadi tentang kejadian 3:15 itu adalah rencana penyelamatan. Itu rencana penyelamatan penebusan dosa itu. Adanya permusuhan antara keturunan ular dan perempuan. Itu adalah solusi dari Tuhan. Bukan Tuhan menyuruh manusia untuk bermusuhan, itu bukan. Jadi ini pengertian yang kurang tepat tuh di situ. Justru kejadian 3:15 itu solusi dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa yang berkuasa di atas diri manusia. Ya, perbudakan iblis itu sendiri. Lalu tadi ada juga disebutkan tentang Hosea. Hosea itu cerita judulnya ada keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi Tuhan murka terhadap orang Israel yang kompromi dengan berhala, yaitu dengan dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka waktu itu. Mereka ini datang dari Mesir kan, mereka masuk tanah Kanaan itu ada bangsa-bangsa yang sudah diami tempat itu. Dan Tuhan melarang mereka supaya jangan sampai dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asli yang ada di tempat itu, di Kanaan itu. Tapi ternyata mereka justru kawin-mawin di sana. Makanya di dalam Hosea tadi dikatakan, kawinilah perempuan sundal. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu Tuhan murka itu. Sehingga akhirnya mereka akan mengalami masalah dan mereka akhirnya dihukum Tuhan juga di dalam pembuangan di Babel. Jadi Nebukadnezar menyerang mereka, menghancurkan bahkan bait Allah itu, lalu membuang mereka ke Babel selama 70 tahun. 70 tahun loh. Itu karena masalah mereka mengkhianati Tuhan. Yang dikatakan bahwa mereka bersundal atau berzina. Karena hubungan Tuhan dengan umat itu seperti suami istri itu. Jadi kalau mereka mengharapkan dari orang lain seperti perempuan yang ada hubungan dengan atau selingkuhan, itu yang dianggap sebagai perzinahan atau persundalan di dalam Alkitab itu. Nah, sehingga ini yang jadi persoalan, sehingga di dalam kekristenan itu sangat ditekankan tentang monogami. Hendaklah istri dengan suaminya sendiri dan suami dengan istrinya sendiri, karena itu sangat sakral menggambarkan hubungan Tuhan dengan jemaat, sehingga tidak boleh lagi ada lebih daripada monogami. Itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Itu yang dimaksud dengan persundalan dan perzinahan di dalam yang dikatakan di dalam kitab Hosea itu. Nah, ini masalahnya itu di situ. Makanya di dalam Alkitab itu tidak hanya kejadian 3:15 itu saja, tapi justru ada gambaran juga di Perjanjian Lama tentang sunat. Ya, kalau kita baca di kejadian 17 ayat 2 di sana dikatakan ayat 14 malah dikatakan bahwa orang yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Ya, orang yang tidak disunat itu harus dilenyapkan dari muka bumi. Artinya orang itu harus mati, harus binasa. Nah itu. Nah pengertian sunat itu apa? Pengertian sunat itu adalah membuang yang lebih-lebih itu, yang selalu dilakukan oleh manusia, yaitu hawa nafsu birahi itu, sehingga mereka itu kawin-mawin semaunya gitu loh. Itu hawa nafsu birahi itu dilenyapkan orang-orang seperti itu kalau kita baca di syaratnya sunat itu kepada Bapak Abraham. Orang yang tidak disunat harus itu. Artinya orang yang melampiaskan hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi itu harus dilenyapkan itu. Karena itu dia sudah menghina Tuhan. Dia syirik. Kalau istilah Islam itu syirik gitu. Nah itu satu dosa yang paling besar di dunia itu adalah itu. Sehingga orang Kristen tidak boleh lagi poligami, itu tidak boleh. Kalau perjanjian lama itu mereka masih lakukan itu karena memang belum ada batasan tekanan seperti di dalam perjanjian baru, ya itu. Dan itu memang masih dibiarkan untuk membuktikan bahwa manusia yang tidak diberikan iman dan Roh Kudus itu akan seperti itu. Jadi bangsa Israel ini diberi kehidupan untuk memberikan contoh yang salah. Mereka hanya dikasih aturan sebagai gambaran, ya kamu harus disunat. Orang yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Artinya orang yang tidak membuang hawa nafsu birahi dan hawa nafsu amarah yang berlebihan, kalau tidak dibuang harus dilenyapkan. Itulah orang berdosa. Nah itu di dalam perjanjian lama itu baru berupa gambaran. Jadi kalau sunat itu baru gambaran dari perjanjian lama. Nah di dalam perjanjian baru itu diterapkan dalam implementasinya.
Sehingga di sini kalau mengenai sunat puasa itu kita ngerti benar itu baru gambaran daripada syarat ajaran Tuhan supaya manusia itu harus disunat. Kalau tidak disunat harus dilenyapkan itu di Kejadian 17 ayat 14 itu. Nah di sini betapa pentingnya arti sunat itu, tapi bukan sunat-sunat lahiriah ini, tapi sunat hati. Sunat hati itu adalah kecenderungan hati yang di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Nah itu yang harus diatasi dengan sunat, yaitu membuang kulit katan yang berlebih itu. Ya, kulit yang berlebih itu dibuang. Artinya hawa nafsu amarah yang berlebihan dibuang, karena marah itu juga bagian dari hidup manusia. Dan hawa nafsu birahi yang berlebihan itu dibuang. Ini sehingga di sini kita lihat betapa pertentangannya antara ajaran Islam dan ajaran Kristen dalam masalah dosa. Ya, masalah dosa sendiri orang Alkitab mengatakan dari dosa Adam dan Hawa karena dipengaruhi iblis. Tetapi Al-Quran tidak begitu. Tuhan bahkan sudah rencanakan itu. Lalu Tuhan biarkan manusia di dalam kehendak bebasnya. Nah Tuhan justru melarang. Tidak boleh kalau kamu melakukan itu kamu mati. Seperti dikatakan di Kejadian 2:17. Semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi buah pohon di tengah-tengah taman ini jangan kau makan. Karena pada hari yang kau makan, pastilah engkau mati. Nah itu. Nah artinya apa? Mereka mengalami kematian rohani. Tidak ada lagi yang baik di dalam hatinya, tapi kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi sedikit ada alasan berbeda, mereka sudah mulai memusuhi sesamanya. Itu sehingga itu menjadi ajaran inti daripada kekristenan. Bagaimana kekristenan itu harus betul-betul bersih dari semua keadaan jahat terhadap sesama manusia. Karena penderitaan manusia ini karena manusia tidak sehati sepikir. Manusia saling bermusuhan. Ini makanya kita perlu pelajari Alkitab itu dengan benar supaya tahu sumber masalah itu dari mana dan bagaimana Tuhan mengendaki supaya manusia bisa menjalani hidup yang benar supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga itu artinya mereka betul-betul ada kebenaran, ada damai sejahtera, adalah sukacita oleh Roh Kudus. Itu maksudnya masuk dalam kerajaan surga itu di sana. Artinya kalau manusia tidak disunat hatinya, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya dia tidak mengalami damai sejahtera itu. Dia akan mengalami masalah terus dalam hati dan pikirannya. Kacau terus pikirannya. Tidak ada kedamaian. Ada masalah terus yang timbul dalam hatinya karena kuasa dosa begitu menguasai hati dan pikirannya. Inilah keadaan manusia yang berdosa itu seperti itu. Sedangkan Tuhan mau supaya manusia itu hidup di dalam damai sejahteranya. Itu. Maka dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bukan usaha manusia. Tapi Tuhan yang memberikan damai sejahtera dari Allah yang akan memberikan itu kepada manusia. Ya, damai sejahtera yang melampaui akal itu akan melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Nah inilah sehingga semua yang baik-baik itu hanya bisa dialami oleh manusia kalau dia dalam hidup di dalam tuntunan Tuhan. Karena tanpa dituntun oleh Tuhan manusia tidak akan bisa benar. Makanya Tuhan katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti ranting harus tempel pada pokok pohonnya itu sendiri. Nah itulah kehidupan orang Kristen harus selalu nempel pada Tuhan itu sendiri. Artinya di dalam tuntunan, dalam bimbingan dan pengarahannya. Kalau tidak, pasti mereka sesat. Itu ukurannya sehingga di dalam Kristen itu penting sekali. Hubungan dengan Tuhan itu seperti itu. Tidak sekedar kita melakukan ritual-ritual aja, tapi bagaimana kita menerapkan kehidupan itu. Nah, bagaimana kita menerapkan kehidupan itu penting. Karena apa? Itu bukti daripada kita tuh sujud menyembah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan itu buktinya apa? Kita berserah kepada Tuhan dengan bukti bahwa kita harus hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itu bukti bahwa kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan inginkan supaya manusia berbaik dengan sesamanya, mengasihi sesamanya. Buktinya mana? Harus kita jalanin itu dengan berbaik kepada sesama manusia. Itu. Jadi kalau kita sujud menyembah Tuhan hanya di tempat ibadah saja ya, itu baru 50%. Harus nyata dalam kehidupan ini. Itulah gunanya adanya sunat, arti sunat itu di situ. Kita buang dan itu kita buktikan dalam kehidupan kita. Suami hanya dengan istrinya sendiri, istri dengan suaminya sendiri. Lalu kita harus mengasihi sesama manusia, bukan bermusuhan. Kalau ada yang berbeda, kita harus berbaik dengan mereka. Supaya kita tidak mengalami masalah dalam hidup ini. Kalau manusia itu bermusuhan, ya akan menderita.
Nah, Tuhan tidak mau manusia menderita karena permusuhan yang terjadi di antara sesama manusia. Makanya Tuhan terlibat langsung untuk menuntun manusia supaya manusia bisa hidup dalam kebenaran. Dengan syarat harus disunat, yaitu buang itu kelebihan-kelebihan hawa nafsu birahi dan hawa nafsu amarah yang berlebihan itu dibuang. Tetapi kita harus mengasihi sama manusia. Dan Tuhan yang akan menuntun damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Tuhan yang menolong, bukan usaha manusia. Disinilah perbedaan kita, Bang Juma. Tuhan yang terlibat dalam kehidupan orang Kristen. Ya, begitu. Baik, makasih Pak Martin. Yang pertama saya nanggapin dulu ya, terkait dengan tuduhan bahwa Tuhan yang merancang kesesatan. Jadi begini, di dalam Al-Quranul Karim, ending dari apa yang kemudian ditorehkan Al-Quran, itu dinyatakan fa'azallahuma syaitan. Setan yang memperdayakan Adam dan istrinya sampai keluar dari surga. Jadi bukan Allah, bukan Tuhan, tapi mereka sendiri yang kemudian lalai dari perintah Allah. Nah, ini kalau kita melihat di dalam apa yang saya terangkan dari ayat 30 tadi, dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah mengatakan kepada malaikat, aku hendak menciptakan manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi. Malaikatnya mengatakan, mengapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak justru hanya merusak dan melakukan pertumpahan darah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah, Adam, ya, kemudian diajarkan nama-nama semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, wahai malaikat, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Ini perintah Allah kepada malaikat. Ya, ambiuni. Ya, diperintahkan kepadanya. Bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayo jika kamu benar malaikat, jika kamu benar, jika kamu hebat, sebutkan nama-nama benda ini kepadaku. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah menjadi porsi yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau yang maha mengetahui lagi bijaksana. Malaikat angkat tangan. Kami nggak tahu ya Allah. Maha suci engkau. Yang kami ketahui hanyalah ya apa yang engkau ajarkan kepada kami. Selain itu kami nggak tahu. Engkau yang maha tahu, kata Allah. Lalu Allah berkata kepada siapa lagi setelah malaikat angkat tangan? Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubnuna wa ma kuntum taktumun. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Adam, mempertontonkan kepada malaikat, lihat bagaimana ketika Adam aku perintahkan, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam alaihissalam menyebutkan nama-namanya, Allah kemudian berfirman, coba kamu lihat, ini bukti, Adam memiliki keistimewaan daripada kalian. Makanya aku ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi sebagai pemimpin. Bukan kalian yang aku tunjuk, bukan iblis yang aku tunjuk, tetapi inilah ciptaanku yang saya ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Allah mengatakan, bukankah telah aku katakan kepadamu, wahai malaikat, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Lihat Adam, dia mampu mengetahui, dia mampu mengucapkan nama-nama tersebut. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian melihat itu, melihat kehebatan itu, melihat kehebatan Adam, malaikat kemudian sujud menghormat kepada Adam alaihissalam, kecuali bagi mereka golongan iblis. Mereka nggak mau sujud. Sama ketika ada di atas muka bumi ini, yang tidak mau sujud atas perintah Allah, dia adalah golongan iblis dari golongan manusia.
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan iblis ini termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi, ketika kemudian Adam sudah diberikan keistimewaan di atas malaikat, di atas iblis, Allah menurunkan dia ke atas muka bumi menjadi khalifah. Itu yang perlu Pak Martin pahami. Sebelum sampai ke bumi, Adam disimpan di sorga. Kemudian diperintahkan, Adam, berkat keistimewaan yang engkau punya, aku sampaikan kepadamu. Nikmati segala apa yang kamu suka di atas di dalam jannah ini. Tetapi satu, jangan engkau mendekati buah pengetahuan. Nah, karena dia sudah memiliki kelebihan, yaitu nafsu, syahwat, keinginan, ya, karya untuk berupaya atas dirinya sendiri. Ada insting yang Tuhan berikan kepada dia, ada upaya, ada karya, rasa, cipta di dalam dirinya untuk membentuk sesuatu yang baru. Maka Adam kemudian mencoba apa yang diinginkan oleh hatinya, apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Maka dia makan buah itu. Rancangan Allah kemudian, ya, berkat daripada apa yang Allah torehkan, bahwa dia dicipta untuk di bumi. Diperintahkan karena iblis telah memperdayakan engkau, kata Allah, maka silakan engkau tinggalkan, keluar dari segala kenikmatan ini. Turunlah engkau ke dunia, di mana memang aku ciptakan engkau untuk mengisi bumi. Kejadian 1 nomor 26. Jadi tidak ada tuduhan bahwa Allah yang merancang itu, tidak. Justru Allah mempertontonkan kemudian bahwa Adam itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Nah, terkait dengan sunat, saya sebenarnya rada nggak enak gitu loh. Seketika Pak Martin membahas tentang sunat. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak bersunat. Kalau sunat fisik aja mereka ogah, jangan mimpi sunat hati mereka lakukan. Apa sunat hati itu? Ya, ini sekarang saya ajarkan. Sunat hati itu adalah tidak kemudian membangkang terhadap perintah Tuhan. Itu sunat tuh, itu yang dimaksud dengan sunat hati. Sunat hati itu adalah mentaati perintah Tuhan. Ulangan 10 nomor 12 sampai satu perikop ke ujung ayat 22. Di situ Tuhan menceritakan tentang sunat hati. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kenapa hati ini kudu sunat? Apa maksudnya? Apakah di hati itu ada kulub yang perlu digunting? Tidak. Sunat hati itu adalah tunduk pasrah, melembutkan hati untuk menerima perintah Tuhan. Itu sunat hati. Melembutkan hati untuk taat kepada perintah. Makanya orang yang mu'alaf itu adalah orang yang menghilangkan tegar tengkuk dalam hatinya, melembutkan hatinya untuk berserah diri terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan untuk sujud, sujud. Sunat, sunat. Puasa, puasa. Zikir, zikir. Sedekah, sedekah. Semua tunduk. Itu yang dikatakan sunat hati. Tapi kalau mengaku sunat hati, tapi mempoligamikan Tuhan, itu bukan sunat hati. Data pertama, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Karena dia tidak sunat hati, dia membentuk Tuhan. Dua, selain daripada Allah. Roh Kudus dan juga Yesus. Sunat hatinya di mana? Maka saya katakan, waduh, salah ini. Ya, sunat hati itu adalah tunduk kepada perintah Tuhan. Sunat hati itu adalah taat kepada aturan mainnya Tuhan. Bukan taat kepada aturan mainnya orang yang mengaku sebagai Rasul. Ingat, di dalam kejadian yang saya katakan tadi, kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Lagi-lagi, Bapak mencoba untuk cocokologi, perempuan ini adalah Maryam, dan anak yang akan menghancurkan iblis itu adalah Yesus. Cocokologi terhadap agama orang, terhadap kitabnya orang. Padahal, yang dimaksud di sini adalah keturunan Adam seluruhnya, yang taat, yang saleh, yang beriman, itulah yang akan mengalahkan iblis. Iblis tidak berdaya terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi iblis akan meremukkan kepala orang-orang yang tidak taat tunduk kepada aturan Tuhan. Mereka dihancurkan kepalanya. Makanya, apa pembuktian dalil ini? Orang-orang mengajarkan agama pagan itu, otaknya nggak berfungsi.
Kenapa? Karena kepalanya sudah dihancurkan oleh iblis. Iblis akan menghancurkan dan meremukkan kepala keturunanmu sehingga otaknya nggak berfungsi. Jadi kita nggak boleh cocokologi terhadap kitabnya orang lain. Kita harus mendudukkan porsi kitabnya orang lain sesuai dengan koridor yang ada. Keturunan Adam akan menghancurkan tumit iblis sehingga iblis tidak mampu lagi berjalan untuk menyesatkan manusia. Kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, tidak akan mampu iblis untuk melawan mereka. Tumit iblis tidak mampu kemudian untuk berjalan, menggapai dan menyesatkan manusia, orang-orang yang beriman itu. Percaya itu. Sebaliknya, iblis akan menghilangkan otak, menghilangkan akal, meremukkan kepala orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Sehingga membedakan antara manusia dengan Tuhan pun sudah tidak mampu. Kenapa? Kepalanya sudah diremukkan oleh iblis. Itu janji Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu sehingga otakmu nggak berfungsi. Dan engkau akan meremukkan tumitnya sehingga iblis tidak mampu menyentuh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, saya kira begitu, Pak Martin. Yang paling menjadi sorotan saya pada hari ini adalah ketika Anda katakan Tuhan merancang kemudian kesesatan, saya katakan kepada sahabat saya Pak Martin Ali bahwa ayat Al-Quran menerangkan karena engkau wahai iblis telah memperdayakan mereka, maka aku kutuki engkau menjadi penghuni neraka, kekal di dalam selama-lamanya, dan hanya orang-orang kufur ingkar terhadap perintahku yang akan engkau bawa, engkau gaet, engkau giring masuk bersama denganmu ke dalam neraka. Demikian. Oke, ini terakhir ya. Jadi saya jawab tentang Kejadian 3:15 tadi kan jelas itu rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan Tuhan dengan mengalahkan iblis tadi. Ya, akan meremukkan kepala iblis itu supaya dia tidak lagi berkuasa terhadap orang Kristen gitu loh. Lalu bagaimana bukti kenyataan daripada kehidupan itu sendiri? Ini yang harus kita lihat. Kalau teorinya semua sih ada ayat-ayat yang bagus-bagus semua, tetapi sekarang kita lihat praktek kehidupan manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu bisa menguasai dirinya, ya? Seperti dikatakan sunat hati itu, yaitu sunat membuang kelebihan dari hawa nafsu birahi dan hawa nafsu amarah. Siapa yang melampiaskan hawa nafsu birahi itu siapa? Siapa yang suka melampiaskan hawa nafsu amarah itu buktinya dari situ, kita bisa lihat dari situ. Karena orang yang tidak disunat hatinya itu akan dilenyapkan. Orang yang tidak disunat itu akan dilenyapkan. Artinya bahwa mereka itu yang berbuat jahat. Makanya ini yang sangat ditekankan di dalam kekristenan. Hendaknya suami dengan istrinya sendiri, istri dengan suaminya sendiri. Karena hubungan antara manusia dengan Tuhan itu ada digambarkan di dalam hubungan suami istri. Sehingga tidak boleh lebih daripada satu, tidak boleh. Ya, kalau pun ada orang Kristen buat itu karena mereka memang tidak konsisten. Seperti orang Yahudi juga dikatakan kepada Hosea, kawinilah perempuan sundal. Artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Sehingga di dalam kehidupan orang Kristen setelah Kejadian 3:15 itu menjadi hal yang paling utama bahwa manusia harus disunat hatinya gitu. Yang berlebih-lebih itu harus dibuang supaya dia hanya ingin satu istri sampai mati, lalu tidak lagi membuat kejahatan terhadap sesamanya. Seperti yang dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat. Itu ajaran inti daripada kekristenan. Nah, bagaimana? Apakah kita harus baik dengan semua orang, sedangkan orang tidak baik sama kita? Tuhan bilang itu urusan akulah hakimnya, bukan kamu. Kamu disuruh yang baik-baik saja. Nah, itu kelebihan ajaran Kristen di situ. Kita tidak mengukur ukuran perbuatan orang. Biar orang mau lakukan apa saja silakan karena dia akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi kita bagaimanapun tetap harus melakukan yang baik terhadap sesama kita. Tidak boleh kita melawan Tuhan. Misalnya membalas kejahatan misalnya, ya, atau menendam atau menganiaya orang, tidak boleh. Kita harus mengasihi, mengampuni mereka yang menganiaya, memberkati mereka yang menganiaya. Bahkan ini ajaran-ajaran luar biasa yang melampaui akal manusia. Jadi sadar hati manusia itu tidak mungkin bisa itu kalau bukan pertolongan dari Tuhan. Itu hebatnya di situ. Bayangin kita harus mengampuni musuh, ya. Kita tidak boleh kawin lebih dari satu orang. Karena itu mengkhianati Tuhan, itu perzinahan itu namanya. Nah ini yang ditekankan kepada orang Kristen, padahal dalam kehidupan rumah tangga itu kan tidak mudah. Tidak mudah itu.
Suami itu dengan pikirannya, istri dengan perasaannya. Tidak pernah nyambung itu antara suami istri. Kecuali ada Tuhan di tengah-tengahnya yang mempersatukan mereka. Kalau manusia itu berjalan menurut pikirannya, akal pikirannya, manusia itu akan tidak bisa cocok antara suami istri. Itu sudah diajarkan oleh Tuhan. Karena istri itu, perempuan itu bergantung pada perasaannya, laki-laki bergantung pada pikirannya. Perasaan dan pikirannya berbeda. Sehingga suami istri itu tidak pernah nyambung itu. Kalau bukan Tuhan yang menyatukan. Nah inilah hal yang penting yang dibuktikan dalam kehidupan manusia. Bahwa dia harus punya istri sendiri dan istri punya suami sendiri. Karena kalau kita mengkhianati itu, kita mengkhianati Tuhan. Kita berjinah atau persunggalan itu namanya. Nah ini, sehingga ini hal yang paling sulit ya. Padahal satu kenyataan bahwa memang orang Kristen pun mengalami masalah dalam rumah tangga. Nah, tetapi orang tidak bisa menyelesaikan itu tanpa Tuhan. Tapi kalau orang Kristen yang hidup dengan suami istrinya, lalu hidup di dalam tuntunan Tuhan, mereka bisa mengerti itu, bisa berbaik, bisa sehati sepikir. Karena yang kita pakai adalah pikiran Tuhan. Kalau maunya istri begini, mau suami begini, tapi maunya Tuhan seperti apa? Itulah solusinya di dalam kekristenan, dalam hubungan suami istri. Begitupun hubungan yang sesama manusia. Bahwa manusia tidak boleh membenci kepada sesama manusia. Karena kebencian itu berasal dari iblis. Hanya kasih yang berasal dari Tuhan. Nah, kasih itu yang dikatakan iman kita itu akan mengalahkan dunia ini. Iman, artinya kita beriman itu berserah. Berserah pada kehendak Tuhan, itu namanya iman. Nah, berserahnya buktinya apa? Yaitu kita tidak memusuhi sesamanya. Kita tidak poligami. Itu namanya berserah kepada Tuhan. Karena dosa manusia yang paling besar, paling utama dalam kehidupan manusia adalah itu. Ya, hubungan suami istri itu. Ya, lalu permusuhan di antara itu dua itu. Sehingga sunat itu memberi gambaran tentang bagaimana orang harus membuang itu kelebihan-kelebihan hawa nafsu itu, hawa nafsu birahi maupun hawa nafsu amarah. Nah, ini akan membuktikan bahwa orang itu melakukan hal yang benar, berserah apa tidak. Iman Kristen itu adalah berserah. Berserah itu tunduk taat, artinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan bilang jangan poligami, ya jangan, gitu loh. Tuhan bilang jangan membenci sesama, ya jangan. Itu namanya berserah. Tapi kalau kita masih melakukan, berarti kita tidak berserah, tapi kita mengikuti keinginan daging, keinginan hati yang salah itu. Jadi tekanannya itu di sana bagaimana manusia itu supaya menahan diri dari dua hal itu, yaitu hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi, yang selalu menguasai manusia, yang membuat manusia jatuh. Dan apa yang mendorong itu adalah iblis. Iblis selalu menggoda, ya udahlah istrimu seperti itu, udahlah tinggalin aja. Kan ada yang lain, perempuan banyak, bukan hanya dia saja. Iblis bilang begitu. Orang itu bilang, iya benar juga ya. Kalau hidup sama istri kayak gini nih, mau sampai kapan, mau sampai kiamat begini, lebih buang aja gitu. Itulah ajaran iblis itu. Atau kita misalnya dipengaruhi oleh, ya udahlah dia menghina kamu, tuh sikat aja sudahlah. Kalau enggak kamu diinjak-injak, itu kan suara iblis itu begitu dalam hati manusia itu. Sikat aja dia supaya dia jadi tobat, dia tidak melakukan yang lagi. Nah ini yang tekanan-tekanan dalam kehidupan Kristen yang bagi kita sebagai manusia juga kita bergumul. Artinya kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya sakit hati begini, bagaimana saya harus menghadapi ini. Kita datang kepada Tuhan untuk minta kekuatan dari Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kemampuan untuk bersabar, untuk mengalah, untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Saya kira ini terakhir dari saya, Bang Juma ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Baik, Pak Martin, saya pun terakhir ya. Jadi gini, kalau kita melihat dari paparan-paparan Pak Martin, saya mengambil kesimpulan bahwa kelebihan agama Kristen itu adalah membuang semua aturan Tuhan yang tertulis menuju kepada ajaran yang tidak tertulis. Ya, pengharaman terhadap poligami itu tidak ada. Tapi kemudian dianggap sebagai sebuah hukum. Poligami itu haram. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Jadi kelebihan agama Kristen itu di situ. Membentuk sesuatu berdasarkan atas manifestasi akal sendiri, kemudian karena dianggap itu adalah sebuah kebaikan, itu dijadikan sebagai panduan di dalam beragama. Padahal di dalam pengajaran para nabi itu tidak kayak begitu. Ajaran para nabi itu
terkait dengan keselamatan manusia, kudu wajib hukumnya beralih kepada apa yang menjadi pintu ajaran para nabi, yaitu ketaatan umatnya terhadap perintah Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, kata Allah. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi yang tertulis itulah yang harus dilaksanakan. Mazmur 89 nomor 34. Dalil. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Dalil. Jadi orang Kristen itu selalu membuat suatu pernyataan-pernyataan yang tidak tertulis sebagai acuan di dalam beragama. Sementara Tuhan ya sibuk mengutus para nabi, dilengkapi dengan dalil, dilengkapi dengan nas-nas tentang apa yang kemudian menjadi panduan di dalam kehidupan keberagamaan. Ini yang kemudian saya katakan kelebihannya Kristen itu di situ. Kelebihan yang kedua, sunat hati yang kemudian dilarikan kepada masalah suami istri. Padahal sunat hati itu adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Seakan-akan kalau sunat hati itu ya adalah posisi suami istri, nggak boleh menduakan istri, nggak boleh menduakan suami. Seakan-akan agama Kristen itu memiliki kelebihan spesial tentang hubungan rumah tangga, kondisi rumah tangga mereka dibandingkan agama lain. Jadi kalau ada berbicara mengenai rumah tangga, maka lari ke Kristen. Kristen itu paling fasih di dalam menjabarkan tentang rumah tangga. Tapi faktanya, yang kita lihat, di negara kita ini aja dulu. Justru yang kalau seandainya mungkin antara penduduk Islam dan penduduk Kristen itu seimbang, maka yang paling banyak melakukan poligami itu justru saya katakan Kristen. Jadi apa yang ditorehkan oleh Allah tidak bisa dibantah. Hanya dengan amunisi kekuatan akal dan itu hanya adalah akal-akalan, nggak bisa. Yang tertulis itu yang harus menjadi panduan. Karena Allah tidak mungkin ingkar terhadap perjanjiannya. Coba kita lihat bagaimana kehidupan teman-teman Kristen dalam kehidupan berumah tangga. Ya, Indonesia seantero jagat raya dihebohkan dengan tokoh-tokoh agama mereka. Jadi seakan-akan konsep ini mengenakkan kuping wanita di rumah. Kami laki-lakimu tidak akan menduakanmu. Kami setia kepadamu. Karena itu perintah Tuhan, harus setia. Tidak boleh berselingkuh dan seterusnya. Akhirnya istri itu lengah. Tapi kodrat sebagai manusia, jangankan laki-laki Kristen. Adam manusia pertama yang sudah diwanti-wanti untuk taat kepada Allah saja ingkar. Apalagi laki-laki Kristen. Didukung lagi dengan adanya pabrik kondom yang dibuat oleh orang Kristen itu sendiri. Untuk apa itu? Untuk supaya menenangkan hati istri. Kami laki-lakimu tidak akan selingkuh. Engkau adalah yang satu-satunya. Ini untuk menenangkan istri di rumah. Sementara bebas mencangkul di luar. Kalau di Islam tidak. Islam itu sejalan dengan ajaran para nabi. Coba kita lihat bagaimana tokoh-tokoh, para raja, para nabi. Berapa istrinya? Ada larangan dari Allah? Tidak ada. Karena itu sudah kodrat. Dan itu Allah tidak akan mungkin menyalahi sumpah dan janjinya kepada Adam. Beranak cucu lah yang banyak. Gimana mau beranak cucu? Kalau satu istri, satu suami. Satu istri, satu suami. Kapan beranak cucu banyaknya kalau begitu? Sementara perintahnya, beranak, aku akan membuat engkau menjadi keturunanmu seperti pasir di pantai. Seperti buih di lautan. Seperti bintang di atas langit. Berlaksa-laksa. Gimana cara Tuhan menjadikan keturunan Adam menjadi banyak kalau hanya satu-satu? Berarti tidak tergenapi apa yang Tuhan nubuatkan. Oleh karena itulah kemudian Islam datang untuk meluruskan dan menjaga agar supaya nubuatan itu terjadi dengan cara halal. Allah memberikan solusi poligami. Nah lucu kemudian ketika berbicara mengenai konsep sunat hati, larinya ke suami istri.
Saya mohon maaf kata ini, rumah saya, di depan rumah saya Nasrani, kami setiap hari boleh dibilang dipertontonkan. Pertengkaran demi pertengkaran. Lempar sarung, lempar bantal, lempar. Andaikan bisa kulkas dilemparkan, keluar juga dilemparkan. Karena apa? Kasus rumah tangga. Demi Allah, kasus rumah tangga. Anak-anaknya, mohon maaf, bukan saya cerita aib. Ini fakta. Anak-anaknya sudah rata-rata nikah 2 kali. Baik perempuan maupun laki-laki. Jadi, teori demi teori yang kemudian disajikan itu bertentangan dengan apa yang tertulis. Itu yang kedua. Yang terakhir, kalau kemudian Bapak mengatakan, kami orang Kristen itu diajarkan kasih, mengasihi sesama, ada perintahnya mengasihi, ya kami kasih. Kasih sesama itu yang kayak mana, Pak? Ada orang kena musibah bawa Indomie gitu, selipkan ayat-ayat Bible, itu yang dimaksud kasih? Bukan. Yang dimaksud kasih adalah apa yang tertera di dalam pengajaran Yesus Matius 5 nomor 19 nomor 18. Apa itu? Mengajarkan orang lain untuk taat kepada perintah Allah. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, ya, ajarkan, amalkan hukum Torah itu. Jangan pernah kau tinggalkan. Barang siapa yang mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan memperoleh tempat yang tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan dalam ajaran kasih itu? Mengajarkan hukum Tuhan. Apa itu? Hukum Taurat. Kalau dia adalah Bani Israel. Kalau Anda katakan kasih kepada manusia, ya, tapi mencontohkan, memberikan teori dan praktik menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta dan bumi, itu bukan kasih. Itu Anda menggiring manusia semuanya terjerumus ke dalam neraka. Kasih itu adalah mengajarkan manusia menyembahnya kepada Allah dengan cara apa yang tertulis di dalam kitab suci, bukan sebaliknya. Jadi pertama, kasih kepada Allah adalah setia terhadap perjanjian Tuhan. Kedua, kasih kepada manusia, mengajak manusia untuk menyembah kepada Tuhan dengan jalan taat kepada perintah yang Tuhan berikan di dalam kitab Torah. Itu kalau dia adalah Bani Israel. Kalau dalam ajaran agama Islam, kasih kepada sesama manusia adalah mengajak manusia-manusia lain untuk melembutkan hatinya menuju kepada penciptaannya, yaitu tunduk, berserah diri, menjalankan perintah, dan menjauhi sebisa mungkin apa yang dilarang oleh Allah. Itu baru dikatakan kasih. Ya, saya kira begitu, Pak Martin, sebagai penutup dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini adalah porsi Islam. Apa yang Bapak sampaikan itu adalah versi Kristen. Kita sama-sama menghargai, Pak. Kita masing-masing memiliki fondasi dalam kaidah. Saya sedikit menyinggung Bible, Bapak menyinggung Al-Quran, itu biasa. Dialog ini semata-mata untuk memberikan edukasi kepada umat, baik Islam maupun Kristen, untuk kemudian memilah, oh ini Islam, oh ini Kristen. Masing-masing kita mari berpacu di dalam agama kita masing-masing dengan mengajarkan kedamaian, kasih sejahtera di antara anak bangsa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bertanya, Pak, ke Bang Suma? Boleh, Pak Hong. Ya, selamat pagi, Pak Sion dan semua. Ya, oke. Ya, baik. Secara langsung aja, saya mau tanya, apakah Allah SWT yang memiliki sifat maha berkuasa, maha adil, maha tahu, apakah Allah SWT tidak tahu bahwa orang berpoligami itu khususnya wanita yang dijadikan korban semata sebagai alasan untuk biologis? Karena hal ini sudah terjadi. Bagaimana satu masalah ditambah dengan satu masalah lagi, ditambah satu masalah lagi, ditambah satu masalah lagi menjadi 4. Apakah ini enggak namanya double quartet 4? Silakan Bang Suma. Bang, mau nanya sebentar, Bang. Bang Zion. Iya. Sebentar, Bang. Sebelum Bang Bongbong ini nanya, ditentukan dulu sikapnya nih, kemana posisinya nih. Dia dalam posisi Kristen atau Islam gitu. Tanya dulu. Masalahnya saya dengar juga kadang-kadang. Dia Kristen. Yakin ya? Kristen ya. Oke, nggak apa-apa kalau dia lembur. Baik, silakan Bang Juma. Ya, terima kasih atas pertanyaan daripada sahabat saya yang
teman-teman dari pihak Kristen bertanya, apakah Allah itu tidak maha tahu? Coba Anda tanyakan kepada diri Anda. Ini Anda yang selalu mengajak kita berlogika. Coba Anda tanyakan kepada diri Anda. Apakah syahwat Anda murni, birahi Anda itu ada muncul hanya kepada istri saja? Atau setiap saat Anda melihat anak gadis, Anda nelan liur? Itu dulu pertanyaannya. Apakah Bapak ketika melihat perempuan lain selain bini, Bapak nggak tertarik untuk melakukan hal yang bersifat syahwat? Jujur dulu, Pak. Silakan, sebelum saya urai. Iya, baik. Terima kasih, Bang Ya. Suma. Iya, Jadi kalau terkait masalah syahwat, yang mana berkorelasi dengan adanya nafsu, dan nafsu itu bisa dikendalikan oleh pikiran, dan pikiran itu berpulang kepada iman, dan iman itu berpulang lagi kepada suatu keyakinan yang hakiki, sehingga manusia yang memiliki pandangan yang liar itu bisa dikendalikan oleh sebuah keyakinan, dan keyakinan itu tentunya berasal daripada Tuhan. Demikian Bang Suma. ya. Jadi ini Anda berbicara mengenai keyakinan. Yang saya tanya, pribadi Abang ini, apakah Abang tidak merasa tertarik gitu? Iya, jadi kalau memang secara pribadi, memang saya tidak boleh berbohong di sini. Ya, Jujur, gitu ya, memang jujur. ada. Nah, Ya. iya. Memang ada, tetapi kita diberikan satu kehendak bebas. Kalau memiliki pemikiran yang liar yang tadi Bang Suma katakan, maka pasti ada sanksinya. Dan sanksinya ini bukan sanksi yang ini ya, yang secara tidak langsung, tetapi sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi administrasi. Administrasi ini dalam pengertian secara rohani. Nah, tentunya karena ini berkaitan dalam dari hati ke hati, oleh sebab itu keyakinan yang mengontrol dari segala tindakan kita. Demikian, Bang. Oke. Artinya gini, secara tidak langsung Bapak telah mengurai mewakili kaum Adam. Jadi Adam itu keturunannya dari pihak Adam laki-laki. Itu memang diperuntukkan diberi syahwat oleh Allah, ketertarikan terhadap lawan jenis itu lebih daripada perempuan. Makanya yang menggoda di dalam kehidupan kita antara laki dan perempuan itu adalah laki-laki, Pak. Yang melamar laki-laki. Karena laki-laki ini diberi kelebihan oleh Allah. Namun kemudian Maha Suci Allah, karena di dalam Islam itu dikasih koridor yang jelas. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja. Dan ini tidak ditemukan di dalam agama manapun selain Islam. Tak ada perintah satu istri saja, nggak ada. Cuman ada di Islam. Saya boleh Anda tunjukkan dalilnya kalau ada di Bible, cukup satu istri. Ya, saya berhenti jadi kristolog. Kalau ada perintah di dalam Bible cukup satu istri. Dan saya akan mengurai, kalau Anda menunjukkan terjemah, akan saya giring Anda ke original teks. Di mana original teksnya tidak ada perintah untuk cukup satu istri. Al-Quran, fa in khiftum alla ta'adilu fawahida. Kalau engkau tidak bisa adil, maka cukup satu. Kalau kamu bisa adil, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau bisa adil, bukan syahwat yang menjadi koridor. Kalau kamu nggak mampu menahan syahwatmu, maka engkau tidak mampu menahannya, maka engkau boleh 1, 2, 3, dan 4. Itu nggak begitu. Tapi adil yang menjadi acuan dari poligami itu. Begitu indahnya Islam itu. Jadi bukan Allah itu tidak maha tahu. Allah justru tahu. Laki-laki diberikan kelebihan, ya, lebih vulgar, lebih terbuka tentang syahwatnya daripada perempuan. Perempuan itu juga punya syahwat, tapi dia pemalu mereka. Bukan mereka yang memilih, tetapi kita yang memilih mereka. Judul lagu tuh. Jadi kaidah dalam Islam, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, tidak ditemukan di dalam ajaran manapun di atas muka bumi ini, hanya di Islam. Bahkan kalau Bapak lihat, kalau Anda pernah belajar di dalam kitab yang Anda tenteng di Perjanjian Lama, di situ Sarah
istri Abraham diindikasikan berpoligami dengan Fir'aun. Berpoliandri. Islam tidak pernah menggambarkan poliandri, tapi kitab Anda justru menggambarkan poliandri. Itu hebatnya. Ya, jadi sekali lagi Bapak, Allah Maha tahu bahwa laki-laki cenderung keluar rumah untuk mencari nafkah, di luar mereka banyak godaan, banyak gadis, banyak perempuan yang menggoda mereka. Oleh karena supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menggambarkan, memberikan garis jelas. Poligami boleh kalau engkau bisa berlaku adil. Seperti itu, Bapak. Saya boleh bertanya nggak kepada Kristen, Bang Juma? Boleh. Oke. Boleh. Saya akan Saya sambil minum dulu. Ya, saya akan bacakan di Matius 10 ayat 35 nih. Terserah Kristen yang mana aja yang mau menjawab. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, kalau kita berbicara teks di sini, ketika Yesus datang itu memisahkan antara keluarga, bahkan musuh itu seisi rumahnya. Apakah ini ajaran yang benar? Ya, bagaimana dengan dikorelasikan dengan di nubuatan Yesaya tentang penasihat ajaib? Boro-boro penasihat ajaib, yang jelas di sini adalah penentang ajaib. Silakan Anda jawab. Ya, baik. Saya jawab ya. Tapi sebelum saya menjawab, apakah Anda sudah tahu? Karena mohon maaf, ini ada korelasinya dengan Bang Suma tadi. Yang mana orang berumah tangga di depan rumahnya beliau, lempar-lemparan bantal, lempar-lemparan kursi, ya pokoknya intinya tidak bahagia ya. Keluarga yang tidak harmonis. Tetapi, Saudara Ade, apakah Anda tahu dampak dari dampak buruknya orang berpoligami menurut kesehatan fisik dan mental keluarga? Kira-kira Anda tahu nggak akibat dari orang berpoligami? Silakan. Ini saya bertanya kepada Anda ya tentang kitab Anda ya. Harusnya Anda menjelaskan seperti tadi Bang Juma menjawab pertanyaan Anda. Ya. Jangan saya bertanya Anda bertanya lagi. Ya, itu namanya gendang, itu namanya. Ditapuk terdengar suaranya, pengen ditapulik terdengar lagi suaranya, itu gendang namanya. Ya, kendang namanya itu, gong namanya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Ketika saya bertanya tentang kitab Anda, tugas Anda menjelaskannya. Kalau memang itu adalah keimanan Anda, berangkat dari situ. Kecuali kalau seandainya itu hanya pajangan buat ditaruh di ketek ketika hari Minggu Anda berangkat ke gereja. Terserah. Nah, yang saya tanyakan, ya, ini kitab Anda 10. Oke, Matius 10. Camkan, buka telinga Anda lebar-lebar, buka otak kanan, otak kiri Anda yang lebar-lebar, ya. Jangan menutup diri ya. Coba saya bacakan lagi nih. Matius 10 ayat 35. Ya, ayat 34 deh, biar konteksnya nyambung. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang ya, bukan pisau dapur. Ingat, pedang bukan pisau dapur. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang-orang itu adalah seisi rumahnya. Nah, Anda jelaskan ayat ini. Anda imani ayat ini. Kalau Anda nggak mengimani ayat ini, ya silakan. Ya, saya tidak akan memaksa untuk Anda menjawab. Silakan. Ya, saya jawab ya. Boleh nggak saya jawab? Silakan, Silakan. Kalau silakan Pak Martin, silakan. Ya. Itu. Jadi kalau lihat dari Matius 10 ayat 34 ini kan dikatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai tapi pedang. Yang dimaksud di sini adalah tentang Yesus. Yang dimaksud adalah tentang Yesus. Bahwa Yesus datang itu akan adakan pemisahan antara manusia satu dan yang lain. Artinya ada yang pro, ada yang kontra. Itu maksudnya itu begitu. Yang biasa terjadi dalam hubungan orang yang dekat. Jadi ada yang percaya Yesus, ada yang tidak percaya. Itu yang dimaksud di situ. Jadi
yang mau ditekankan itu supaya manusia itu coba belajar yang sungguh-sungguh mengenal Yesus. Karena Yesus datang ini untuk menyelamatkan manusia. Tetapi manusia lalu menolak seperti yang terjadi dialog kita. Ya saya dengan Juma ini. Karena kita berbeda pendapat tentang ajaran-ajaran, terutama ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu mengasihi. Tapi orang lain bilang karena dia nyangkal itu karena tidak mungkin manusia bisa mengasihi. Karena manusia punya kecenderungan untuk bermusuhan dengan orang lain. Nah, disinilah timbul pro kontra. Ada yang mau lakukan mengasihi, tetapi dalam hatinya menolak. Nah, inilah pro kontra dalam hati diri manusia pribadi juga ada. Bukan hanya di antara keluarga atau di antara sesama manusia. Jadi pro kontra dalam hati kita ini juga ada. Jadi hati kita punya kecenderungan untuk melawan orang lain, tapi Tuhan sendiri mengajarkan supaya kita mengasihi. Itu yang dimaksud dengan ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus adalah tentang mengasihi. Nah, di sini manusia bertentangan itu di situ. Jadi jangan Anda anggap bahwa Yesus datang untuk bawa pedang untuk bunuh orang, itu bukan. Yesus adalah pemisah. Pedang itu sebagai pemisah antara orang yang satu dengan yang lain, antara yang pro dengan yang kontra. Nah, begitu dari saya. Silakan Bang Bon, mau dilengkapi lagi boleh. Ya, baik ya. Tadi ada Saudara Abdon ya, kalau nggak salah. Kebetulan juga ada ayat itu, yaitu di Matius berapa itu? Matius 15 ya. Ya, Matius 19 ayat 5, yang mana dikatakan bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Cuma saya nggak ingin masuk di ayat ya. Saya memang identik dengan nalar dan logika akal sehat saya. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya kepada Saudara Ade. Anda tahu nggak dampak buruk dari orang berpoligami? Silakan. Bang Edi, saya jawab Bang Edi. Ya silakan, boleh Bang Juma. Oke, ya. Anda tahu nggak dampak daripada poligami? Iya tahulah. Makanya Allah menggariskan fa in khiftum alla ta'dilu wa wahida. Karena dampak poligami itu lebih cenderung kepada keburukan daripada kebaikan. Makanya Allah memberikan solusi cukup satu. Tapi kodrat manusia, sekali lagi Anda akui tadi kan, ketika Anda keluar, Anda nafsu, Anda syahwat dan seterusnya. Efeknya ada memang. Tetapi kemudian untuk menghilangkan kemudaratan yang besar, maka Allah memberikan solusi. Karena itulah kemudian Al-Quran menggambarkan di dalam surah Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'adilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mal fatazaruha kal mu'allaqa wa in taslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Itu solusi bagi kami umat Islam. Kami ngerti efeknya, tahu. Makanya Allah mengatakan, kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, kamu tidak akan mampu. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan tersebut terhadap istri-istrimu, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Solusi. Jangan cuma melihat efeknya, Pak. Tetapi kita ini lihat bahwa kondisi kita sebagai manusia dicipta oleh Allah dengan karsa, dengan rasa yang seperti itu. Maka Allah ketika menciptakan kita dengan kondisi B, maka Allah harus memberikan solusi. Bukan solusinya ketika Anda menginginkan sesuatu, kemudian Anda coli, sembunyi-sembunyi. Bukan. Solusinya nikah kalau kamu mampu adil. Bukan berzina, Pak. Bukan lari ke hotel, ngumpet di belakang istri, bukan. Itu efeknya jauh lebih membahayakan. Kenapa? Kekal di neraka. Mending kemudian kita nikah. Kalau memang Anda bisa mampu adil. Tapi kalau karena Anda mencerca poligami, Anda bebas. Di belakang nggak boleh. Gak bisa. Oh, satu istri aja. Tapi di belakang, Pak, mereka ya sama binatang aja main. Di tempat ibadah mereka dengan binatang aja dinikahkan. Karena saking gak maunya poligami. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi kami tahu efeknya. Saya lihat efeknya. Depan rumah saya itu buktinya. Gitu loh, Pak, ya.
Alhamdulillah Islam diberi jalan gitu. Ya, Islam diberikan solusi. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan efek dari poligami membatalkan poligami, no. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu membantah hukum Tuhan kecuali bagi mereka orang-orang kafir. Demikian. Oke, izinkan saya untuk mengkanter Pak Martinale ya. Silakan Bang Martinale. Ade. Sebentar. Ayo, mohon maaf. Mohon maaf, saya agak bersemangat hari ini. Oh, gantian Pak Ade. Saya mau mengcounter jawabannya Bang Suma. Sebentar. Tadi kan dari Martin Ale langsung ke Pak Bonbon ya. Oh, Giliran iya. Pak Juma giliran kepada saya begitu. Oke, Jadi silakan. Nah, Silakan. Sedikit sebentar. Bang Gurunda. Ya? Bentar Bang Ade. Bang, Iya dek. Gimana? abang lihat Darren Ben dicabut kunci birunya Bang. Dia Bang. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Jion. Gini ya, saya untuk mengkanter Pak Martin Ale. Pak Martin Ale yang terhormat di sini. Saya tidak berbicara tentang perang. Konteks di situ, di ayat setelah ayat 35 itu tuh, konteksnya adalah rumah tangga. Ketika Yesus datang, rumah tangga berantakan. Konteksnya saya kalau berbicara tentang teks seperti itu, ya, karena saya melihat daripada teks yang ada gitu. Ya. Ingat, saya nggak asumsi di sini. Kalau seandainya itu saya tidak membawakan perang di situ, ya justru itu derita Anda. Ya, bagaimana Anda? Kalau Anda itu kan hanya penafsiran. Kalau saya kan sesuai teks yang ada di dalam Bible. Ya, saya bacakan lagi untuk yang ketiga kalinya, biar pemahamannya nyampe. Ya. Saya menggunakan tafsiran atau saya menggunakan teks. Ya. Oke, saya bacakan lagi Matius 10 ayat 35 aja deh lah, jangan 34 ya. Biar nggak kebawa-bawa perang nanti ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Orang dari ayahnya ya. Berarti di sini seorang ayah gitu kan. Ini ruang lingkupnya adalah rumah tangga. Anak perempuan dari ibunya, ruang lingkupnya adalah keluarga. Ya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya, ruang lingkupnya rumah tangga sama. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, ini konteksnya Pak. Ya, kalau saya berbicara teksnya ini adalah rumah tangga, keluarga ini. Nah, ketika Yesus datang, berantakan tuh semua keluarga. Rumah tangga orang berantakan. Nah, bagaimana dengan Yesaya, nubuatan Yesaya sebagai bahwa dia itu adalah raja damai, penasehat ajaib. Berarti gugurlah nubuatan Yesaya dengan ayat ini. Yaitu derita Anda, derita kalian. Ya, kitab kalian aja kontradiktif ya. Kalau Anda mengutip dari nubuatan Yesaya ya, akan gugur oleh ayat ini. Kalau saya melihatnya secara teks, bukan konteks. Kalau Anda kan berbicara konteks, penafsiran. Ya, saya berbicara teks. Ya, saya mau pinjam kata-kata Kores. Sekolah skriptura itu apa tuh ya? Ya itulah modelnya seperti itu. Kalau saya melihat teksnya, bukan melihat konteksnya. Ya lanjut, mohon maaf Kang Juma saya potong, silakan. Ya, jadi kalau kita mau lihat di ayat 35 selanjutnya itu tentang keluarga, Anda katakan bahwa judulnya dulu Anda lihat ya, Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikuti Yesus, bagaimana mengikuti Yesus, itu ini judulnya itu. Kalau dia bicara keluarga itu artinya orang yang berpapasan dengan dia. Bagaimana orang menganggap Yesus itu seperti apa itu berbeda. Kalau dia bicara keluarga itu artinya orang yang berpapasan. Bukan artinya masalah di keluarga. Bisa juga terjadi di keluarga juga bisa. Tetapi yang dimaksud itu bagaimana mengikuti Yesus. Itu judulnya itu. Bukan soal keluarga. Tapi kalau bicara keluarga di situ berbicara tentang orang yang memang berpapasan gitu. Ya. Jadi bagaimana mengikuti Yesus itu jadi ukurannya. Ya, supaya Anda ngerti itu. Karena orang banyak punya pemahaman tentang Yesus. Seperti saya dengan Bang Juma itu kan juga kita berbicara tentang ajaran Yesus dan yang berlawan dengan itu. Debat Islam Kristen itu karena untuk menjawab ini, bagaimana mengikuti Yesus, itu sebenarnya intinya di sana. Kalau Yesus mengajar kasih, orang lain mengajarkan yang lain. Itu yang dimaksud ya. Jadi ada yang supaya Anda tahu tema, judul dari ya, terima kasih. Ya, kalau berbicara tentang teks menantu dan mertua, Pak, itu konteksnya adalah rumah tangga, Pak, keluarga, Pak. Nggak ada kepresidenan ya, nggak ada perpolitikan berbicara antara menantu mertua, nggak ada.
di dalam di DPR itu kan, di anggota dewan nih, kalau kita berbicara tentang konstitusi, nggak ada itu. Silakan mertua 2 berbicara, menantu 1 berbicara, nggak ada. Menantu, konteks menantu dan mertua, anak saya kecil aja saya tahu, ya, anak saya nih yang baru kelas 3 SMP tahu konteks mertua dan menantu itu ruang lingkup keluarga, bukan ruang lingkup konstitusi negara, Pak. Ya. Nah, disinilah makanya saya bilang, ya, Anda buka telinga Anda buka otak kanan, otak kiri Anda untuk menyerap ayat ini. Ya, jangan diduluankan konteks penafsiran, duluankan itu teks, baru kita berbicara konteks di situ. Menantu dan mertua itu ada di ruang lingkup keluarga, Pak, bukan ruang lingkup konstitusi pemerintah, bukan, nggak ada. Ya, disebut presiden ketika dia berada di mana, di istana, ketika di rumah, di keluarga, dia disebut apa? Suami, disebut apa? Menantu, disebut apa? Mertua oleh menantunya. Bagaimana, Pak? Anda mengungkapkan hal seperti ini, Pak? Dipakai, Pak. Logikanya dipakai, Pak. Logiknya tuh otaknya dipakai. Oke. Ya, ngerti saya. Jadi Anda berpegang pada teks kan? Kalau tadi kan saya jelaskan tentang pengertiannya. Karena Alkitab itu seperti itu. Nah, sekarang coba Anda berpegang pada teks. Coba Anda baca surat 67 ayat 5 itu. Coba Anda buka itu. Supaya Anda berpegang pada teks kan? Supaya Anda terjemahkan artinya itu coba. Anda sudah bahwa bintang untuk melempar setan itu bagaimana bisa menjelaskan itu, coba berdasarkan teks. Coba Anda jelaskan sama saya. Al-Quran, Pak, lucu Anda. Jangan lari kemana-mana, coba Anda jelaskan sama saya dulu. Anda jelaskan sama saya tentang surat 67 ayat 5 itu. Anda ini nggak bisa menjelaskan berdasarkan teks. Bagaimana Anda bisa menarik jemaat kalau pendetanya seperti ini, tidak bisa menjelaskan kitab Anda sendiri. Anda jawab pertanyaan saya. Oke lah, pendapat Anda benar lah. Pendapat Anda benar, tapi sekarang jawab pertanyaan saya. Bagaimana bintang untuk lempar setan itu teksnya itu seperti itu, bagaimana Anda lakukan? Ternyata kan orang lempar di tembok, bukan lempar setan. Coba Anda jelaskan itu, coba. Ya. Coba jawab. Coba Anda lihat di situ konteksnya. Bintang itu ya bermakna nazm. Jangan tafsiran, Anda berpegang pada teks. Anda jangan menyangkal diri Anda sendiri. Teksnya, teks. Sebentar. Jangan ada ngarang. Anda tadi sangkal saya bahwa ayat 35 itu bicara keluarga. Sekarang Anda baca teksnya, jangan keluar. Anda ngarang itu. Gantian biar enak. Senjata makan tuan, Pak Ade. Bagaimana penjelasannya matahari terbenam dalam lumpur? Bentar Pak Bonbon. Sebenarnya Islam pun secara bisa dijelaskan kok. Tenang. Bentar ya, sabar. Dengarkan Bang Ade dulu. Pak Martin diam dulu, Pak Bonbon diam dulu. Oke, kita berbicara. Ini sudah lari jauh ya dari tetapi. Ya, Bonbon lanjutin aja ya, Bonbon lanjutin aja. Pegang dia punya pegangan itu teks itu pegang Bonbon, pegang itu. Buka ayatnya, Pak. Sahabat gini, sahabat. Sebuah dalil itu boleh ditafsirkan kalau teksnya tidak jelas, ngambang. Boleh ditafsir. Tapi kalau teksnya sudah jelas menyatakan sesuatu terhadap sesuatu, tidak perlu penafsiran. Itulah fungsi tafsir. Bukan dalil yang jelas itu ngasih ditafsir juga. Maaf Bang Suma, jangan membuat narasi dan diksi ya. Ini berbicara di dalam kitab Anda memang mengenal tafsir. Ada ilmu tafsir dalam agama Anda? Ada, di Alkitab itu ada puisi, ada hukum larangan, ada perdagangan, Nggak nyambung. ada juga metafor. Ditanya tafsir malah hukum perdagangan yang dibilangnya. Lucu Bukan, kali. maksudnya di Alkitab itu ada isinya saya seperti mau ini deh Kang Ade kan bicara tentang teks. Nah, jadi gini, mungkin saya komparasi ya, kalau Al-Qur'an tuh begini nih. Kata Allah di dalam teks Al-Qur'an, nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, tuh tertulisnya begitu ya. Faktanya ternyata sampai sekarang itu terjadi. Kalau tertulis teksnya di dalam kitabnya teman-teman Kristen, Yesus tidak datang membawa damai. Ternyata secara fakta itu benar. Kenapa? Ayo kita lihat setelah penyaliban Yesus, damai nggak dunia? Enggak. Terjadi perang dunia 1, perang dunia kedua, perang salib dengan Protestan. Artinya teks yang tertulis ketika Yesus mengatakan bahwasannya dia datang untuk tidak membawa damai itu ternyata benar, fakta terjadi begitu.
Jadi luar biasa sih firman Yesus ini yang mengatakan aku datang tidak membawa damai, dan itu dibuktikan Yesus dengan tidak adanya kedamaian di dalam internal Kristen sampai hari ini. Kalau Al-Quran tuh bilang apa yang dikatakan Allah itu bisa dibuktikan, realitanya ada. Dan begitu juga dengan Bible, Yesus berfirman mengatakan dia datang tidak membawa damai, bahkan membuat orang bertengkar sesama keluarganya. Itu fakta. Lihat aja orang-orang yang yang murtad itu akan memusuhi keluarganya. Mana ada mualaf begitu. Kalau mualaf enggak, makin dekat dengan keluarga. Tapi kalau murtadin, coba lihat orang-orang murtadin betapa kebenciannya nampak sekali kepada orang Islam, saudara-saudaranya. Nah itu fakta ya Pak Martin, silakan dilanjut. Kalau Yaya Waloni enggak ya membuat satu kedamaian dan kesejukan begitu? Buktinya ada Pak Yaya Waloni ketika beliau kan sama-sama di penjara, artinya kan salah itu dia sudah. Buktinya beliau sudah meminta maaf dan bahkan beliau menyadari ternyata Islam itu seperti apa, dan kenapa beliau tidak lama di penjara ya karena itu. Makanya karena dia berislam, akhirnya dia mendapatkan hikmah dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan agama yang benar. Agama membuat seseorang berubah, bukan agama berubah menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih kurang ajar seperti Saipudin, Sophie Katul, Joseph Paul Jong, bukan. Tapi agama menjadikan seseorang yang tadinya frontal. Pak Yaya Waloni itu mantan kafir. Wajar kalau beliau itu frontal karena sebelumnya tidak berislam. Ketika beliau masih ada sedikit frontal di dalam dirinya dan beliau sadar beliau adalah Islam, akhirnya apa? Beliau akui itu salah. Luar biasa loh Pak Yaya Waloni loh. Gitu ya. Ya, oke, baik ya. Saya jawab memang ini sebetulnya sedikit menyimpang ya dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Cuma nggak apa-apa. Sebentar. Ini kasih waktu buat saya, Pak Adi. Sebentar Pak Bonbon. Izinkan saya untuk mengkanter pertanyaan Pak Martin Ali tentang bintang pelontar, ya. Ya, sama ini Pak, matahari terbenam di dalam lumpur itu gimana itu? Oke. Kita jawab dulu teks itu dijelasin. Ya, kita lihat di ayatnya. Kamu cari di situ anazm. Istilahnya bintang itu kan nazm. Di situ tidak ada tafsir bintang. Namanya. Anda kan bilang teks, itu tafsir. Dulu. Jangan sekali omongan Anda. Saya berpegang pada pernyataan Anda. Saya menjawab teks. Gantian Jangan dong. dipotong dulu, sabar dulu, jangan dipotong. Ini Al-Quran saya Iya, tahu. tapi jangan penafsiran, secara literal dong. Anda kan tadi berkata begitu. Makanya ayatnya dulu tampilkan biar kita korelasinya jelas. Gitu loh, nanti saya akan korelasikan dengan ayat Mazmur nanti. Ya. Oke. Ya. Kenapa di situ disebut alat pelontar setan ya? Bintang pelontar setan. Karena apa? Di situ ya, maknanya adalah sama aja dengan pelita atau panah api. Ya. Panah api itu baru ditemukan sekarang gitu loh ya. Karena itu untuk melempari ahli-ahli nujum yang menggunakan para setan untuk mencuri dengar berita dari langit. Jauh itu penjelasannya jauh. Nah ini kan penjelasan saya. Ini penjelasan saya. Ya, ini penjelasan ajaran agama saya. Allah berkuasa seperti itu untuk menjaga apa? Untuk menjaga kerahasiaan berita langit yang selalu dipakai oleh ahli-ahli nujum. Ahli-ahli nujum tahu nggak? Peramal-peramal untuk mencuri dengar berita dari langit. Nah, Allah menggunakan itu. Nah, baru ditemukan sekarang bahwa disebut bintang panah api yang sangat panas itu baru ditemukan sekarang bahwa itu adalah seorang bintang meteor itu disebut bintang. Dulunya tidak. Makanya untuk abad ini itu Al-Qur'an sudah membuktikan sains itu ya. Itu terserah. Anda mau terima mau enggak itu terserah. Saya akuin di situ ya. Bahwa di situ sebenarnya bukan bintang tapi lebih kepada makna daripada pelita atau panah api yang sangat panas. Wallahu alam. Ya. Sekarang begini. Sekarang pertanyaan tentang siapa? Matahari yang tenggelam di lumpur yang panas. Itu menurut penglihatan Zulkarnain. Baca dulu ayatnya, Bos. Itu penglihatan manusia yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Coba kamu lihat original teksnya ya. Teksnya tuh lihat di situ maknanya ya. Itu maknanya adalah sebagai kiasan yang dibebankan atau yang ditimpakan kepada itu tafsir.
Zulkarnain itu Bukan siapa? munafik kok. Coba buka ayatnya. Coba buka ayatnya coba. Coba buka ayatnya. Berani nggak kamu coba buka ayatnya? Di situ ada Zulkarnain. Itu penglihatan Zulkarnain. Dan itu alhamdulillah penglihatan manusia itu coba kalau Anda ketika Anda berdiri melihat sunrise atau sunset ya. Kalau melihat itu kan matahari yang tenggelam gitu kan. Itu seperti berada dia seolah-olah dia tenggelam di lumpur. Jangan seolah-olah matahari terbenam di lumpur di Laut Hitam. Jelaskan teksnya. Pak, karena itu dibebankan kepada penglihatan Zulkarnain, Pak. Yang saya bicara tuh teksnya yang Anda pegang tadi itu. Teks. Di sini membuktikan aja sudah jelas-jelas bilang itu kalimat itu metafor kok. Ini Pak Ade ini gimana sih? Gimana sih ini teksnya yang dijawab Bang Ade. Bentar ini ya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dia melihatnya. Jadi ini bicara tentang penglihatan manusia. Itu secara teks loh, nggak ada terjemahan. Tidak, itu sebetulnya kalimat itu adalah metafor. Kalau Anda tidak percaya, tanya sama teman Anda. Sama Bang Farhan mana? Iya, Bang Farhan mana? Gini. Kita paham itu. Gini loh, tapi Anda minta penjelasan dengan teks. Jadi Al-Qur'an itu dijelaskan teks bisa, dijelaskan dengan konteks juga bisa. Anda kan minta pakai teks. Nah, kita jawab pakai teks. Gimana sih Anda ini? Nah, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya terbenam di laut yang berlumpur hitam. Ya, ini kan penglihatan manusia. Tidak mungkin sebagai manusia Zulkarnain tahu tepat persisnya di mana matahari itu terbenam. Ini bukan tafsir, ini teksnya. Kalian kan minta teks, kita kasih teks. Kalau mau penafsiran tentu lebih dalam lagi. Itu umat Islam itu bisa menjelaskan dengan teks, bisa juga menjelaskan dengan konteks. Enggak mungkin teks bertentangan dengan konteks seperti tadi. Ketika dikatakan dia bukan raja damai, tiba-tiba dia jadi raja damai, kan bertentangan. Gitu loh maksudnya. Jadi gini ya, saya jelaskan. Zulkarnain itu siapa? Apa orang Islam dia? Di ulama ini berbeda pendapat. Semua yang dikatakan Allah. Bentar, Pak Martin mau jawaban nggak? Kalau mau jawaban tenang dulu. Jadi gini Pak Martin telah lari-lari dari permasalahan tadi tentang teks ya. Anda yang bicara sesuai dengan pernyataan Anda. Ini kan bukan pernyataan saya, itu pernyataan Al-Quran, Pak. Bapak gimana sih? Kan gini, Kang Ade, sebentar dulu. Nanti kita bahas Zulkarnain. Berarti kita udah pindah topik, Pak. Jadi kita ini sudah tidak ke substansi lagi. Tadi kan Bapak dengan Bang Ade membicarakan tentang apa? Bang Ade minta Bapak jelaskan sesuai dengan teks. Karena teks yang dibacakan Kang Ade bertentangan dengan penjelasan Bapak. Di mana dikatakan Yesus tidak datang membawa damai, lalu Bapak tetap memaksakan, begini dan begitu. Faktanya memang Yesus tidak membawa damai. Yang terjadi kan betul begitu. Kristen itu hancur-hancuran dulu sebelum sekarang ini kalian tinggal di Indonesia ini gitu loh. Kalau kita lihat di luar negeri itu Kristen juga hancur-hancuran saling membidatkan gitu. Itu fakta internal. Betul, terima kasih. Oke, diam dulu. Nah, kemudian Kang Ade, bentar, ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa tentang Yesus itu itulah begitu. Namanya tidak ada kedamaian. Iya betul, itu benar. Apa Anda damai? Terima kasih. Apa kalian hidupnya damai? Terima kasih. Baik, saya jawab. Damai, buktinya di Indonesia, mayoritas Indonesia ini banyak yang menyebutkan negara paling ramah, negara paling ini gemah ripah lojinawi, itu dari orang luar juga bilang begitu, mayoritasnya Muslim di sini. Jadi Pak Martin diam dulu. Bang Ade meminta penjelasan dengan teks, jangan berlawanan dengan konteks, karena konteks ini bentar, Anda jangan takut. Ini kenyataan. Ini kenyataan, Pak. Ini kenyataan yang kita bahas ya. Jadi Kang Ade, saya tegasin lagi. Kang Ade itu menanyakan tentang Yesus yang ternyata menurut Yesus sendiri tidak datang membawa damai, memisahkan keluarga. Itu kata Yesus. Lalu Anda katakan, bisa jadi ini adalah tafsirannya begitu dan begini. Enggak apa-apa, itu tafsiran kalian. Tapi mari kita lihat, tidak mungkin teks dengan konteks bertentangan. Ya, itu dulu. Nah, lalu Kang Ade minta Anda menjelaskan secara teks. Anda paksa Kang Ade menjelaskan Al-Quran secara teks. Dan Kang Ade atau saya pun, kami umat Islam pun mampu menjelaskan itu. Anda minta tentang lumpur hitam, tentang bintang yang melempar. Itu secara teks pun orang yang mohon maaf ya, kita baca itu kita paham. Nggak ada istilahnya penjelasannya akan bertentangan dengan yang teks itu. Nah, kemudian ketika kita bicara Zulkarnain, Anda minta lagi sama saya Zulkarnain siapa? Jadi gini Pak, setiap tokoh-tokoh yang di dalam Islam itu yang menyembah kepada Allah sudah jelas dia Muslim atau Islam, karena secara etimologinya orang Islam itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah. Selagi dia tunduk patuh kepada Allah maka dia Muslim. Tidak ada istilahnya dia itu Kristen atau Nasrani atau Yahudi.
gitu ya. Yahudi pun kalau dia tunduk patuh kepada Allah tetap dia muslim apapun keturunannya. Jadi pertanyaan Anda tentang Zulkarnain itu tidak lagi ke substansi yang dibahas tentang Kang Ade dengan Anda. Anda sudah mulai lari ke topik gitu. Dan tapi terima kasih kejujuran Anda mengakui bahwa memang tidak ada kedamaian di internal muslim. Terima kasih. Sorry Kristen maksudnya. Di internal Kristen itu tidak ada kedamaian sejak zaman dahulu. Terima kasih Kang Ade, lanjut. Ya, giliran saya bertanya nih. Ini tolong dibukakan Mazmur 114 ayat 4 ya. Saya minta nih, saya bertanya ini. Mazmur. Jangan Pak Ade, kita balik ke topik aja, nanti semakin melebar semakin jauh hilang topik yang pertama. Melebar siapa? 114 ayat 4. Kembali ke topik aja, kembali ke temanya poligami. Melebar siapa? Saya tanya yang Pak pertama. Ade, topiknya Bang Suma tadi poligami, jangan dibawa lari ke sana kemari. Aduh, Mazmur berapa Bang Ade? Mazmur 114 ayat 4. Coba bacakan. 114. Bentar 114 ayat 4. Saya bacain aja, nggak usah di share screen ya. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Nah, ya itu gunung mana tuh yang melompat-lompat tuh? Saya ingin tahu tuh. Ya, kalau Itu ada gunung Ohola itu, gunung si Ohola dan Oholiba itu. Coba Pak Martin Ale coba jelaskan ke saya. Ini gunung yang di mana nih? Saya ingin tahu gunung melompat-lompat ini sesuatu hal yang membagongkan bagi kami. Wah gitu kan bagi kami gitu loh. Ya, coba gunung yang mana? Mungkin Gunung Merapi atau Gunung Semeru mungkin, atau Gunung Himalaya melompat-lompat. Nah, ini gunung yang mana ini? Silakan Pak, jelaskan kepada saya. Saya bertanya ini ya. Itu judulnya kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi Israel keluar dari Mesir itu terjadi itu sehingga seluruh alam itu bergejolak. Artinya ini arti kiasan gitu ya. Kalau Anda kan tidak mau, Anda berpegang pada teks, makanya Anda tanya ini. Sedangkan dalam Alkitab itu berbicara tentang tentang nubuatan, tentang hal-hal yang harus ditafsirkan lagi gitu. Tidak seperti Al-Quran yang Anda belepotan tadi itu. Bintang untuk lempar setan Anda berdali-dali, lumpur hitam segala pakai Zulkarnain yang bukan orang Islam. Coba itu kalau ini saya jelas ini metafor. Supaya Anda tahu. Jadi menggambarkan dahsyatnya keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu maksudnya begitu. Itu orang Kristen nggak Pak Martin? Alam itu bergejolak begitu loh. Pak, tapi kalau Anda belepotan tentang menjelas matahari terbenam lumpur hitam pakai Zulkarnain segala. Lalu dia urusannya Bani Israel dengan Kristen apa matahari Pak? terbenam di mana sampai bisa itu nggak belepotan Pak Martin. Ilmu Anda yang nggak ada kok belepotan. Udah orang sudah menjelaskan benar kok dibilang belepotan. Mana sih? Enggak, kalau Bapak ditanya, Bang Zuma lucu dia bilang Zulkarnain bukan Islam. Lah itu Bani Israel apa urusannya dengan Kristen? Harus berpegang pada teks. Saya katakan kepada Pak Martin gini Pak, tolong dicatat semua Kristen. Yesus itu kalau dilihat dari kedamaian di negara kita ini, muncul sebagai orang yang kemudian memimpin satu golongan kecil, maka dia masuk kategori teroris bagi kekaisaran Romawi. Itu yang Bapak harus tahu. Iya, ya? Apapun penilaian. Iya, makanya Yesus itu teroris gitu loh, Pak. Iya. Kalau kita melihat dari perspektif negara kita. Kekaisaran Romawi adem, aman, tiba-tiba muncul. Mengumpulkan kekuatan, beli pedang dan seterusnya. Teroris Pak dia. Jadi nggak usah membela kalau dikatakan Yesus datang bawa damai. Memang tidak. Buktinya orang bunuh-bunuhan Pak. Sampai dia harus mati di atas tiang salib. Ada yang mengatakan dia disalib, ada yang mengatakan tidak. Apakah Islam Kristen damai? Jadi orang tidak bisa menerima orang lain yang berbeda. Apakah Islam Kristen damai? Apakah perang salib tidak pernah terjadi? Itu yang dikatakan Yesus datang tidak membawa damai. Dia datang membawa pertentangan. Makanya golongan Islam dan golongan Kristen selalu bertentangan. Itu siapa? Yesus yang bawa. Ngerti enggak? Iya, betul. Ya itu dari saya. Jadi nggak usah bilang agama damai, agama kasih, nggak ada. Yesus datang membawa pertentangan. Iya. Itu yang perlu Bapak pahami. Dan yang kedua yang tadi, Yesus itu adalah teroris bagi kekaisaran Romawi. Betul.
Karena dia datang dari surga, tidak ada manusia siapapun yang datang dari surga selain Yesus. Makanya dunia yang sudah dikuasai oleh iblis ini berlawanan dengan dia, dan mereka anggap dia teroris. Itu karena ajaran dari mana? Dari kuasa kegelapan. Yesus datang dari surga, itu tidak bisa dibantah. Murid Yesus juga itu. Yesus satu-satunya datang dari surga, itu tidak bisa dibantah. Sehingga orang yang melawan dia pasti yang berbohong pada. Jangan jadi pembohong, Pak. Bapak sudah tua, masih bohong. Adam itu dari surga, Pak. Jangan bohong. Yesus itu dari rahim manusia. Tapi dia bawa masalah. Dia datang dari rahim, keluar lewat vagina, lahirnya di kandang binatang. Jangan Anda katakan dari surga. Emang surga, memang Yesus jatuh dari langit gitu? Enggak, Pak. Dia jatuh di kandang binatang, Pak. Yang benar itu adalah Adam. Adam dari surga. Yesus. Makanya kalian bertentangan karena tidak mengenal Bapak Yesus. yang tidak mengenal Yesus, Pak Martin. Kalau Bapak mengenal Yesus, mustahil Bapak menjadi Kristen. Kalau Bapak mengenal Yesus, mustahil Bapak menjadi Kristen. Mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Tidak, sama sekali. Saya minta waktu untuk berdialog dengan Bapak. Siapa yang mengenal Yesus? Pak Martin atau Zuma? Mau enggak? Anda menyangkali kok bagaimana Anda bilang mengenal? Anda menyangkali. Enggak bisa. Yang menyangkali itu Kristen. Pak, Kristen itu lahir atas penyangkalan terhadap Yesus. Saya boleh buktikan itu. Cari waktu kita dialog. Islam atau Kristen yang menyangkal Yesus. Zuma atau Pak Martin yang menyangkal Yesus. Gitu loh, Pak. Ya, Kristen itu lahir dari intisari antikristus. Kristen itu adalah ajaran antikristus. Saya bisa buktikan itu. Saya minta waktu kalau Bapak mau berdialog dengan saya. Silakan. Coba buktikan antikristus seperti apa. Oke. Pak Martin diam. Pak Martin, mohon maaf. Anda katanya tadi mengasihi, tidak menyalah-nyalahkan. Kami Kristen tidak menyalah-nyalahkan. Kami Kristen tidak menyalah-nyalahkan. Sekarang Bapak tinggal menyalahkan dan menyalahkan. Anda menyalahi apa yang keluar dari mulut Anda tadi. Kepada Pak Bombon ini, ya, bukti bahwa Anda antikristus. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus mengajarkan agar Bani Israel, umatnya menyembahnya kepada Allah. Tuhan yang mengutus dia. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Baik, silakan Pak Bombon. Ada Meme juga bisa membantu. Enggak. Meme itu anak kecil. Ini yang Pak Bombon dulu. Iya. Silakan Pak. Kita buktikan Anda antikristus. Adakah Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk menuhankan dirinya setara dengan Hasem? Jawab. Tapi sebenarnya apakah Anda tahu definisi antikristus itu? Diam. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Goroba rusak, diam dulu. Pak Bombon silakan Pak. Saya buktikan Anda Kristen ini adalah anti-Yesus, anti-Kristus. Jadi pertanyaan ngarang-ngarang itu tidak perlu dijawab. Kalau Anda tahu antikristus. Oh, antikristus itu ada diterangkan di dalam 1 Yohanes 2. Jangan ajarin saya. Baca dulu. Anda mau bertanya, tapi konteksnya tidak ada. Anak-anakku waktu ini adalah hari terakhir. Akan lahir, akan bangkit antikristus. Dan dia benar berasal dari kita. Tapi dia tidak sungguh-sungguh dari kita. Artinya dia pura-pura menjadi pengikutnya. Kalian inilah yang dimaksud. Kalian berpura-pura jadi pengikut Yesus. Tapi kalian adalah pembantah ajaran Yesus. Paham? Apa yang Anda ketahui tentang Yesus sehingga Anda? Saya lebih tahu daripada Anda. Anda bukan pengikut Yesus. Anda adalah pembantai ajaran Yesus. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Adakah Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya? Itulah yang saya tanyakan. Apa yang Anda ketahui tentang Yesus? Udah, diam. Jadi semua sudah membuktikan. Dan saya memberikan waktu kepada teman-teman Kristen. Kita buktikan siapa yang menyangkal Yesus. Saya atau Anda. Kita akan buktikan. Oke teman-teman. Dan saya minta kepada admin, kalau ada teman Kristen yang mau berdialog tentang materi ini, saya siapkan waktu, saya batalkan, saya berangkat. Ya, saya tutup jadwal-jadwal saya semua. Saya akan menjamu Anda. Siapakah penyangkal Yesus itu? Bang Suma atau orang-orang Kristen? Silakan. Iya, baik. Ya, jawabannya ya agama Arab itu. Pakai bukti, Pak, pakai bukti. Ya, Pak Ade, gimana gunung-gunung bisa dijadikan pasak itu? Coba, itu metafor atau bukan itu? Kalau tiang langit gimana Pak? Tiang langit bergoyang-goyang. Iya, metafor itu. Metafor. Dari mana Anda bisa tahu mengatakan metafor? Iya, karena memang tidak ada tiang langit. Karena dan juga dari sejarah. Lalu tiang langit itu apa? Metafornya jadi gimana gini, tiang langit? Begini Bang Suma,
Ya, Anda kalau menggunakan istilah tiang langit, Anda harus tahu rekam jejak apa yang dituliskan oleh Ayub. Ayub itu maklum dia memakai bahasa-bahasa seperti itu, ya karena dia adalah seorang filsafat. Jadi tidak ada salahnya kalau dia menulis hal seperti itu. Nah, katanya kalau Tuhan dilahirkan manusia, itu metafor juga. Kalau itu enggak metafor, itu kenyataan itu. Oh, berarti pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaannya gitu? Enggak, jadi gini ya. Dari kedua kitab suci udah tamat. Udah. Yang lain silakan memerlukan jawaban dia memerlukan jawaban sepertinya jawaban tauhid. Alkitab itu bukan tauhid, ada penjelasan. Ini Bapak Jenebahu, kalau mau diskusi mari kita buka-bukaan. Tapi kalau Anda minta jawaban seperti menjawab ayat-ayat dari enggak ada begitu. Tidak begitu Pak, tidak begitu. Kalau Anda mampu menjawab, jawab saja gitu loh. Tapi jawabnya jangan gabrul. Kalau tidak ada janji di perjanjian lama, tidak ada penggenapan. Jadi Anda bertanya perjanjian baru, itu penggenapan dari perjanjian lama. Jadi penjelasannya itu harus dari perjanjian lama. Gini, kita kembali aja ke topiknya poligami, gimana? Dilanjut. Bentar, saya mau lanjutin Pak Jenebahu. Jadi gini, kata Pak Jenebahu, semua yang tertulis di kitab perjanjian lama itu adalah penggenapannya di PB. Saya bisa buktikan Pak bahwa penulis kitab PB itu banyak mengutip lalu merubah ayat-ayat yang ada di PL. Saya bisa buktikan itu. Nah, kalian bilang bahwa semuanya itu kan penggenapan. Justru penulis kayak contoh nih, kayak penulis kitab Ibrani. Tahtamu kepunyaan Allah itu dikutip dari kitab Mazmur. Tiba-tiba ketika dia penulis kitab Ibrani yang nggak tahu entah siapa ini mengutip memasukkannya di dalam kitab Ibrani, dikurangkan ayatnya Pak. Ini kurang ajar sebenarnya. Mohon maaf ya. Ini kayak gini nih Pak ya. Kitab yang sudah ada sejak zaman dahulu dikutip lalu dirubah dijadikan kitab baru. Itu kurang ajar ketika diganti. Padahal dalam iman kalian tuh tidak boleh menambahi, mengganti, merubah-rubah. Penulis kitab Ibrani menjadikannya kata-katanya seperti apa? Tahtamu ya Allah. Nah, itu maknanya berbeda jauh Pak. Tahtamu kepunyaan Allah dengan tahtamu ya Allah itu beda banget. Kalau saya bicara dengan Bang Zuma nih, tahta Bang Zuma kepunyaan Allah, berarti Bang Zuma bukan Allah. Tapi ketika saya berhadapan dengan Bang Zuma lagi, tahtamu ya Allah, berarti saya mengalahkan atau menuhankan Bang Zuma. Ini makna yang luar biasa jauh. Ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 8 kalau saya tidak salah ya. Nah jadi itu kutipan diambil dari kitab Mazmur. Jadi penulis kitab Ibrani Pak yang Anda klaim sebagai semua di perjanjian lama itu terpenuhi oleh PB, itu kan doktrin kalian di mana penulis kitab Matius, Lukas, Markus, entah siapa itu coba mencomot-comot ayat Tanakh atau kitab sucinya orang Yahudi lalu mencocok-cocokkannya dengan kejadian yang dialami Yesus. Contoh satu lagi nih, Hosea pasal 11 ayat 1. Di situ ditulis di dalam kitab Matius bahwa telah genap apa penggenapannya, dari Mesir kupanggil anakku. Tapi bukan begitu tertulisnya Pak di Septuagintanya. Dari Mesir kupanggil anak-anaknya, karena konteks ayat di Hosea itu berbicara tentang anak-anaknya Rahel. Anak-anak Rahel yaitu Bani Israel dipanggil, berarti anak-anaknya banyak, merujuk ke Rahel. Tiba-tiba dicomot sama penulis kitab Matius dengan mengatakan itu genap penggenapannya ya Yesus. Anda dari itu Mesir berbicara kupanggil anakku. Anda itu berbicara banyak, tapi tidak tahu apa yang Anda ketahui tentang penggenapan. Loh, ini yang saya ketahui. Ini dengar dulu. Ini Bapak makanya dengar dulu. Saya paham maksud penggenapan itu. Menurut Anda, ya karena Anda tidak mampu menerima fakta ini, banjir fakta Anda tenggelam di dalamnya. Saya tahu itu. Nanti ngantuk. Loh, memang harus penjelasan kepada orang seperti Anda kalau tidak memiliki suara tekanan keras dan juga panjang. Sama kepada anak. Loh, kalau Anda mampu menjelaskan ya silakan, tapi kalau penjelasan Anda gabrul, kami orang berakal sehat, nah mungkin kami inje-inje aja. Kalau penjelasan saya salah, silakan disanggah. Gitu loh diskusi itu, Pak. Kalau penjelasan saya tidak sesuai dengan apa yang tertulis, itu salah, silakan sanggah. Kalau bicara tentang penggenapan itu adalah doktrin kekristenan, mana Kristen percaya apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama berbicara tentang Yesus lalu digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. Tapi berbeda, itu doktrin. Penggenapan itu berbeda. Oh yaudah jelaskan Pak. Nah, karena Anda kan Kristen ini kan satu ayat itu ditanya ke 5 orang memang beda semua jawabannya. Bapak silakan jelaskan penggenapan itu apa. Salah satu contoh saya ambil. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Anda percaya itu apa enggak? Kita kejadian itu. Oh, nggak percaya dengan narasi yang kalian imani karena tidak begitu. Dalam iman Yahudi tidak ada tuh Tuhan jadi seperti manusia, mirip manusia, punya lubang hidung, punya bulu ketek, itu nggak ada.
Gak ada Itu Pak, hanya- gak ada tuh orang Yahudi mengimani Tuhan itu mirip dengan Adam, punya bulu hidung, bulu ketek, gak ada begitu dengan- iman Yahudi. Ini kita bicara tentang kitab Tanakh loh ya. Karena kan kitab Oke, Tanakh ini yang oke. kalian ambil sebagai kitab kalian dan Jangan kalian terlalu panjang-panjang, comot-comot. nanti ngantuk saya. Jangan terlalu Loh, Anda panjang-panjang. tidak bisa menerima fakta gitu loh. Anda orang-orang yang Iya. memang menutup diri dari kenyataan gitu loh Pak. Saya bertanya hanya pendek saja. Allah menciptakan manusia menurut gambaran Tuhan Allah sendiri. Anda mengatakan tidak percaya. Oke, enggak gini. Apa maksud segambar Berarti dan yang Anda serupa Allah percaya itu? itu Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mana yang benar atau mana yang, coba jelaskan. Ini Anda, Pak, pelan-pelan dulu. Yang maksud Anda ini, Anda bicara kepada saya menanyakan kitab suci Anda, Pak. Saya bukan orang Kristen. Ya, di dalam Iya, iman Anda Anda, mengkritiki. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Jelaskan dulu, segambar serupa ini maksudnya apakah Tuhan Anda yang roh itu punya bulu hidung, bulu ketek seperti sebagaimana Adam, Pak? Itu jelaskan. Nah, jelas. Segambar serupa sudah. itu maksudnya apa? Nah, itulah sebabnya orang Kristen mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Itulah penggenapannya. Sebab Tuhan sudah Apa korelasinya Pak? Yesus, Adam. Anda bicara tentang Adam kok malah lari ke Yesus. Ketika di dalam kitab Kejadian Adam diciptakan segambar serupa Tuhan. Berarti yang mirip dengan Tuhan tuh Adam. Lah kok Yesus pula larinya? Saya tanya, apakah maksud serupa dengan segambar itu? Maksudnya apa? Yaitu Tuhan Anda yang versi roh itu benar-benar seperti Adam, punya kelamin. Mohon maaf. Karena Adam punya kelamin baru bisa punya anak, Pak. Kalau nggak punya kelamin, emang Adam bisa punya anak. Makanya apakah Tuhan Anda punya roh itu juga punya burung? Karena serupa dan segambar. Jelaskan itu, biar kami nggak salah paham. Itulah sebabnya saya katakan Anda tidak paham penggenapan. Saya nggak paham, Bang. Anda jelaskan. Dari tadi Anda nggak paham, tapi nggak jelaskan. Jelaskan saja. Iya. Anda bawa ayat kitab Anda- Kejadian kan, Saya di mana sudah- Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini bicara Adam dulu, jangan lari ke Yesus dulu. Yesus belum lahir. Saya sudah Kita mengenal. bicara Adam dulu. Adam itu punya kelamin. Apakah Bapak punya roh itu juga punya kelamin seperti Adam punya sperma yang bisa melahirkan anak-anaknya? Coba jawab serupa dan segambar itu. Saya tidak berbicara tentang ini, tentang penciptaan, tidak ada. Kok nggak Jangan bicara lari dari- tentang penciptaan? Anda bawa ayat kitab Kejadian di mana Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Makanya Anda jelaskan itu dulu. Kenapa? Bisa Jangan orang-orang Anda bingung. menangkap bahwa Tuhan Jangan Anda Anda itu jangan punya mabuk. kelamin seperti Adam. Anda sepertinya Punya seperti bulu orang mabuk. ketek, punya bulu hidung, punya sperma. Kan Nah, gitu itu kan liar. segambar dan Bahasa serupa. Anda itu liar. Loh, Seperti ini keledai. fakta, Pak. Fakta Nah, yang harus Anda terima kenyataan. saya Ketika katakan, klaim kalian itu mengatakan liar. Adam segambar dan serupa dengan Tuhan, maka dengan begitu iman Anda menyatakan Tuhan itu juga punya saya kelamin seperti katakan Adam. Anda itu liar. Anda tidak paham. Loh, Jadi Anda mengkritiki kok Alkitab liar? untuk mencari Inilah kesalahan. teman-teman kita Kristen ini tak mampu menerima fakta keyakinan. Nah, Jadi iman karena kalian Anda itu itu punya liar. konsekuensi. Cara logika Anda Anda itu Anda liar. menyerang pribadi. Ini namanya diskusi yang sudah tidak sehat. Ya, Ketika orang Anda terdesak dia serang Anda- pribadi. Anda mau Itu bahasa yang- Bahasa yang yang saya gunakan itu setengah dulu. benar-benar sesuai dengan iman Anda. setengah dulu. Jadi gini dulu Pak Jenebaho, minta maaf nih ya. Kan Uni Rifa tadi minta penjelasan apa sih penggenapan itu. Nah, silahkan dijabarkan, jangan ke contoh dulu, itu aja dulu. Supaya kita bisa satu frekuensi gitu loh. Betul, Lanjut. mantap. Oke lah, jadi kalau penggenapan itu segala apa yang difirmankan Tuhan itu harus dilakukan. Dan segala apa yang dikatakan Tuhan itu harus ditepati. Itulah penggenapan. Jadi di dalam kitab Kejadian, Tuhan sudah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, itu pertanyaannya, benarkah Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita? Jawabannya benar. Dan Tuhan sudah menggenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan itu yang menciptakan itu, datang ke dunia, menjadi manusia. Lalu apalagi, jelas itulah sudah penggenapannya. Saya boleh tanggapi sudah? Silahkan, tapi jangan panjang-panjang. Inilah ketika teman-teman Kristen kita selalu kabur dari satu ayat lalu entah mencaploknya ke makna lain. Contoh dia bawa kejadian tentang marilah kita ciptakan, itu siapa?
itu Tuhan sedang bicara tentang Adam, bukan bicara tentang Yesus. Kalau Anda itu bicarakan tentang Yesus, maka Yesus itu diciptakan Tuhan. Oke, jangan terlalu panjang. Hati-hati, bentar, selesai dulu saya. Hati-hati. Anda harus menelaah bahasa saya biar Anda paham. Ketika Anda bicara, kitab Kejadian membicarakan marilah kita menciptakan manusia segambar. Anda bicara ini kan Yesus, digenapi Yesus. Berarti Yesus itu ciptaan, ya. Ini padahal ayatnya bukan bicara tentang Yesus, bicara tentang Adam. Ini namanya penjelasan enggak perlu Anda memaksa memperkosa kitab suci Anda sendiri. Coba ulangi lagi biar nggak blunder Anda ketika jelasin. Oke. Ya, hati-hati dengan saya. Nah, manusia yang diciptakan itu Adam dan Hawa. Nah, itu kan manusia ciptaan. Tetapi manusia yang menciptakan ini itu menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Siapakah Allah itu? Benarkah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Pertanyaannya itu. Tapi orang Kristen sebelum bertanya itu, jawab, Tuhan sudah menjawab bahwa memang sungguh Tuhan itu menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Adam dan Hawa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hanya saja yang membedakan Adam dan Hawa genetikanya dari debu tanah, tetapi Yesus datang ke dunia itu genetikanya dari roh. Jelas? Oke, boleh saya tanggapi? Hati-hati berargumen dengan saya, nanti blunder. Yesus serupa Adam, serupa Allah. Aduh, Anda bilang Yesus serupa Adam lagi nih. Ini yang mana yang benar nih Pak? Ulangi Pak. Aduh, bacalah kitab Kejadian itu. Jadi kalau Anda paham itu, kan, di situ jelas, Tuhan berkata. Pak, Kejadian itu kan bicara tentang Adam. Jangan berisik. Oke, lanjut. Nah, di situ, jangan nangis Pak, biasa aja. Hati-hati dengan kamu jangan berisik, jangan mabuk ya. Dengarkan. Nah, kalau ada yang tidak terima tentang terima tidak urusan Anda. Di situ dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu diambilnya debu tanah, dibentuknya lah. Debu tanah serupa dengan gambar dengan rupa Allah itu sendiri. Lalu diberinya lah napas atau napase atau kehidupan. Kehidupan itu sama dengan roh atau jiwa. Sehingga dia menjadi hidup. Nah, itulah Adam dan Hawa. Dari tulang rusuknya diambilnya lah untuk diciptakan calon Hawa atau perempuan, teman hidupnya atau pasangan hidupnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jika Tuhan tidak datang ke dunia, maka Tuhan itu berfirman, tetapi firman-Nya tidak dilakukan. Kalau Tuhan itu menciptakan manusia serupa dan segambar dengan wajah Tuhan itu sendiri, dengan rupa Allah itu sendiri. Tetapi ketika Tuhan sudah menggenapi, berbicara tentang penggenapan lagi, dia sudah datang melalui peristiwa dikandung, dilahirkan, yaitu Yesus itu. Itulah Tuhan itu. Jadi jangan Anda liar ya. Jadi harus ada pola pembandingnya. Udah? Ya silakan. Minum air putih dulu Pak. Minum air putih dulu ya. Lagi-lagi Anda blunder. Lucu ya, ketika Anda mengatakan bagaimana mungkin Tuhan itu berfirman tadi tidak melakukannya. Siapa bilang Tuhannya Bani Israel berfirman tidak melakukannya? Buktinya ketika dia berkata, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan rupa Allah yang kata Anda itu. Itu kan Adam Pak. Kenapa harus digenapi Yesus? Orang udah tergenapi di situ sekalipun gak jadi kok Adam kok. Gimana Anda ini? Nah, iya, itulah sebabnya. Apakah Anda tidak bertanya firman itu? Ya Tuhan, Engkau berfirman menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, rupamu sendiri. Mana buktinya? Nah, itu Adam, perlu dibuktikan? Udah ada Adam. Tuhan langsung ciptakan Adam kan? Itu kan cerita tentang Adam. Gimana sih Anda ini? Adam, iya betul. Adam sudah diciptakan. Betulkah Tuhan itu serupa dan segambar dengan Adam? Lah, berarti bohong dong kalau gitu. Adam tidak serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti Tuhan yang bilang kan, marilah kita menciptakan, menjadikan manusia segambar dan serupa. Itu bukan bicara tentang Yesus, itu bicara tentang Adam. Anda tidak paham Alkitab. Enggak, kitab Kejadian ini bicara tentang siapa? Tentang Yesus atau tentang Adam? Gitu aja deh. Gampang aja lah. Aduh, Anda itu jadi bingung. Anda yang bingung. Itu kitab Kejadian bicara Adam tentang Yesus. Yesus belum lahir Pak. Udah di zaman Herodes baru dia muncul. Ini dengarkan dulu, tadi esensinya, dasarnya penggenapan. Anda tahu nggak penggenapan? Penggenapan apa? Tuhan ketika bilang, marilah kita menciptakan manusia, langsung digenapi hari itu juga. Manusia itu langsung ciptakan. Apa yang mau digenapi? Emang Tuhan punya utang apa sama kalian? Aduh, Anda semua, Anda lihat.
Itulah sebabnya Iya, nggak apa-apa, Anda saya percuma. liar. Daripada jadi Yesus tidak membawa kedamaian, mending jadi liar kayak saya daripada kayak Yesus yang Iya, memisahkan Anda orang dengan bingung. keluarganya. Kok bingung? Jelas-jelas Pak, argumen saya Satu jelas. ayat saja Anda tidak paham. Lalu Loh, Anda membongkar gimana, bongkar sana sini. Pak, ayat itu menceritakan tentang siapa? Yesus atau Adam? Udah itu aja. Anda tidak paham itu. Adam itu diciptakan. Pak, ayat Ya. kejadian itu bicara tentang siapa? Adam atau Yesus? Angkat kolor putih kalau nggak sanggup sudah. Kamu jangan bingung dulu. Loh, kok Minum bingung? dulu air kencing onta. Bapak tuh minum kotoran pakai roti dibakar ya. Jadi gini Pak, Bapak Berisik itu harus kamu. jelas. Bapak jangan takut sama saya. Saya memang galak Nah, Pak. Biasa tidak ada seorang yang guru diperlu- menjelaskan tidak kepada ada yang anaknya yang ditakuti dengan oot harus Anda. galak apa-apa. Jadi Teologi Anda Bapak, teologi- itu Bapak teologi suruh saya tauhid. minum kencing onta itu karena Bapak sudah takut. Bapak melarikan diri dari masalah. Jadi Bapak Bukan. saya tanya lagi. Anda tahu Bapak baik-baik. itu tidak Jangan perkosa betul. kitab suci Bani Israel. Jangan perkosa, jangan menambah yang tertulis. Jangan melebih-lebihkan. Jangan lari dari topik. Udah, Jangan jangan lihat dia. Intinya masuk copot to the teks point dari aja. konteks. Itu kejadian itu Tuhan menciptakan serupa dan segala macam. Itu tentang siapa? Tuhan sedang membicarakan siapa? Siapa yang sedang diciptakan Tuhan? Bapak jawab. Cahyono, Pak Bonbon, atau Yesus? Jangan Ayo lihat, jawab. jangan lihat, baca dulu. Di situ sudah saya ulangi. Baiklah kita menciptakan manusia. Nah, siapa itu manusianya? Nah, Adam dan Hawa. Apa urusannya sama Yesus? Menurut gambar dan rupa kita. Ah, ya udah berarti Adam. Apalagi masalahnya? Apa urusannya sama Yesus? Nah, kita itu siapa itu yang dimaksud di situ kita? Kata kita itu. Baiklah kita menciptakan Kita itu Tuhan. Adam dan Hawa. Tuhan. Berarti ada dua di situ, objek dan subjeknya ya. Anda tahu itu dua, kita itu banyak Pak, jangan-jangan 100. Kita itu banyak Pak, kita itu saya bisa 12 orang bisa kita, 5 orang bisa kita, 100 orang bisa kita. Jadi Tuhan Anda maunya banyak gitu, jamaah Tuhan Anda, bergotong royong buat Adam gitu. Marilah kita Jangan buat, liar ayo dulu. gotong royong. Jangan lihat dulu apa itu secara perlahan-lahan biar Anda tahu. Bisa nanti tentang Saya itu ini tentang perlahan Pak, memang saya orangnya tegas Aduh. Pak menghadapi orang-orang seperti Anda itu Anda. berisik Anda aja. laki-laki loh, tapi kok kayak Ya, siapa bilang Anda saya yang- perempuan? saya perempuan memang. Oh, Anda perempuan ya? Oh, iya, bagus ya. Berarti Berarti Anda masih Tapi Anda pikir saya dari tadi laki-laki. Wah, Iya, luar berarti Anda, biasa. iya, itulah. Berarti Anda masih waras kalau begitu. Ya, bagus lah. Pak, Masih Pak, waras ya. udah lah. Oke lah, Anda juga Blunder. Ya gini Bukan aja, gini blunder, aja. memang begitu lah, saya sengaja itu. Begini, Biar- gini. Oke ya, baik. Kita ini beda keyakinan Pak Jadi mau. Anda Ya. mengimani kitab yang disebut dengan Biblos, kumpulan kitab-kitab yang bahkan menurut penulis sekolah-sekolah kalian tuh banyak yang tidak diketahui siapa penulisnya. Anda apa-apa kalau Anda imani itu sebagai fakta kebenaran. Tapi ketika Anda itu- menjelaskan ya, itu katakanlah, hati-hati. itu Bukan menurut Anda, ya. saya, bukan Ya. menurut saya, bukan. Ya, lalu menurut Kalau- siapa? Apa menurut saya? Menurut sekolah Kristen Pak, di mana dikatakan bahwa kitab-kitab Anda Kristen itu yang mana? banyak yang tidak baik. Kalau gitu siapa penulis kitab Ibrani? Ya, penulisnya lah. Siapa namanya? Aduh, Si Ibrani namanya ya. Ini si Ibrani kayaknya penulis kitab Ibrani ya. Ibrani itu anak siapa? Udah. Ya. Jadi gini, ketika Anda menjelaskan iman Anda, enggak masalah. Enggak masalah bagi kami. Kami akan dengarkan. Tapi ketika kalian menjelaskan itu seperti tadi, maksudnya kami tidak menginginkan seperti yang kami ingin gitu. Enggak juga. Tapi kalau kalian menjelaskan itu menggunakan metodologi keilmuan, contoh, saya punya tafsirnya Mbak Ripa. Tafsir itu dikeluarkan oleh misalnya Raja James lah, Raja apa kek. Nah, menurut Raja James atau menurut Santo Agustin begini, mungkin kita bisa pertimbangkan itu sebagai apa, bahan diskusi saling mengetahui. Tapi ketika Anda berasumsi pribadi, eksegesis cabang mandiri, dan Anda mencocokmologi, dan mohon maaf Anda menghilangkan bagaimana orang Yahudi yang berkeyakinan dengan kitab mereka ini, Anda perkosa maknanya, entah kemana kok lari ke Yesus dari Adam. Nah, itu yang kita bantah, argumen Anda kita bantah. Kalau doktrin kekristenan seperti itu kita tahu, umat Islam tahu kalian itu mengimani hal-hal yang mohon maaf ya, itu konteksnya adalah terkonsep dari kitab yang dikonsep-konsep lagi gitu loh. Jadi Trinitas itu tidak ada tertulisnya di kitab Anda. Itu kan konsep-konsep yang sudah dikonsep dari konsep lagi gitu loh. Jangan Itu panjang-panjang. fakta. Enggak, ini saya mau mengakhiri, saya closing statement. Saya kasihan sama Anda sudah selesai gitu ya. Nanti dilanjut sama yang lain. Ya. Artinya Pak Jene Baho, kalau berdiskusi dengan umat Islam, pertama siapkan mental. Yang kedua siapkan literasi. Yang ketiga Memang. hati-hati berargumen. Karena kalau tidak hati-hati berargumen, konsekuensi argumen Anda itu bisa blunder buat diri Anda.
hati-hati diskusi sama umat Islam berikutnya ya. Karena umat